Saya Andi Nirmala bertanggung jawab pada proses pembelian perusahaan mulai dari pengadaan bahan baku dan kebutuhan operasional, pencatatan transaksi pembelian hingga pengelolaan hubungan dengan pemasok untuk memastikan ketersediaan bahan dan kelancaran aktivitas perusahaan. Selain itu, saya juga bertugas untuk menyusun laporan proyek sebagai tahap akhir yang merangkum seluruh kegiatan dan hasil pekerjaan yang telah kita laksanakan. Saya, Ramadhani Rizky Nur Afazah, bertanggung jawab dalam menyusun master data dan menganalisis alur produksi perusahaan, mulai dari pengambilan bahan baku hingga barang jadi, agar kegiatan operasional perusahaan berjalan secara efektif dan efisien. Saya, Misyana Sukazara, fokus pada penyusunan dan pengelolaan alur penjualan, termasuk menerima pesanan, pengiriman barang, hingga pencatatan transaksi penjualan sesuai dengan prosedur perusahaan. Juga saya bertanggung jawab pada perencanaan dan penyusunan sistem informasi akuntansi. Saya, Nifita Drapsari, berfokus pada pengelolaan kas bank serta aset yang dimiliki perusahaan. Kegiatannya meliputi pengelolaan, penerimaan dan pengeluaran kas, pengaturan rekening bank, dan juga penghitungan aset tetap dari perolehan hingga akumulasi penyusutannya. Selain itu, saya juga bertugas untuk menyusun dan mengisi logbook mingguan sebagai dokumentasi kegiatan yang telah kami lakukan. Nama saya Bergiandi Darmanto, saya bertugas untuk mengisi laporan RPP dari PPL Siamas yang berisi tentang definisi dari perusahaan ini, cara kerjanya sampai produksi hingga pembiayaan yang dilakukan secara operasional dari proyek kami. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 2C jurusan akuntansi dan prodi D3 akuntansi. Video ini dibuat untuk menjelaskan proses pembuatan laporan dan apa yang kami pelajari selama 1 semester. Dalam PPL kali ini, kami mengambil usaha manufaktur yaitu Piamas yang beralamat pada Jalan Perusahaan Bantaran nomor 102 Lowowaru, Kota Malang. Perusahaan Piamas merupakan perusahaan di bidang produksi oleh-oleh khas Malang berupa pia. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2000 dan dimiliki oleh Ibu Sri Utami. Produk yang dihasilkan pada perusahaan manufaktur ini ada 2, yaitu Piamas isi kacang hijau dan Piamas isi coklat. Pada proyek ini, kami memilih usaha produksi Piamas karena proses produksinya dilakukan secara bertahap selama beberapa hari, sehingga cocok menggunakan metode proses costing. Produksi di Piamas terdiri dari 3 departemen. Departemen pertama adalah bagian adonan yang menghasilkan 2 komponen utama yaitu adonan kulit pia dan isian pia. Hasil produksi pada tahap ini belum menjadi produk jadi, sehingga dicatat sebagai work in process untuk dilanjutkan ke proses berikutnya pada hari kedua. Selanjutnya, departemen yang kedua yaitu departemen pembentukan dan juga pengisian. Adonan dibentuk dan diisi hingga menjadi produk setengah jadi. Karena masih harus melalui proses pemanggangan, hasil tahap ini kembali dicatat sebagai work in process. Pada hari ketiga, proses dilanjutkan di departemen yang ketiga yaitu departemen pemanggangan dan pengemasan. Setelah melalui pemanggangan, pendinginan, dan pengemasan, produk baru dicatat sebagai barang jadi dan dipindahkan ke gudang untuk dijual. Karena proses produksi berlangsung lintas departemen dan juga lintas hari di perusahaan, maka perusahaan membutuhkan sistem pencatatan biaya yang lebih terstruktur pada setiap tahap produksinya. Oleh karena itu, metode proses costing sangat relevan diterapkan pada perusahaan Piamas. Yang pertama yaitu pada flowchart pembelian, di bagian gudang akan memulai untuk mengecek stok bahan baku dan bahan penolong dengan menggunakan dokumen kartu stok opening. Apabila stok bahan baku dan bahan penolong masih mencukupi untuk proses produksi, maka tidak melanjutkan untuk proses pembelian. Namun, bila sebaliknya, jika stok bahan baku dan bahan penolong dirasa tidak mencukupi untuk proses produksi, maka bagian gudang akan melakukan permintaan pembelian dengan mengirimkan dokumen permintaan pembelian kepada bagian pembelian. Bagian pembelian akan menerima permintaan pembelian, lalu membuat pesanan pembelian sebanyak 3 rangkap dan menyerahkannya kepada bagian owner untuk diverifikasi. Kemudian di bagian owner akan menerima formulir pesanan pembelian sebanyak 3 rangkap, lalu melakukan otorisasi.
Apabila bagian owner tidak menyetujui dengan adanya pesanan pembelian ini, maka proses pembelian tidak akan terjadi. Namun, jika sebaliknya, bagian owner menyetujui untuk melakukan pesanan pembelian, maka pesanan pembelian sebanyak 3 rangkap tadi akan langsung dikirimkan kepada bagian pembelian. Lalu bagian pembelian akan mengirimkan dokumen yang pertama tadi kepada supplier. Yang dokumen kedua akan dikirimkan kepada bagian gudang, dan dokumen yang ketiga akan diarsipkan. Kemudian di bagian gudang akan menerima barang dari pemasok setelah pembelian dilakukan dan barang dikirim kepada gudang dengan disertai surat jalan. Kemudian surat jalan ini tadi akan dibandingkan dengan pesanan pembelian yang sudah diotorisasi tadi untuk mengecek kesesuaian barang yang dikirim. Apabila barang sudah sesuai, maka barang akan langsung disimpan ke bagian gudang. Setelah itu, di bagian kasir akan menerima faktur pembelian dari pihak eksternal atau dari supplier tadi. Kemudian, dengan disertai faktur pembelian, lalu bagian kasir akan melakukan pembayaran kepada pemasok dan menerima bukti transfer atau nota. Bukti transfer atau nota ini tadi akan dikirimkan kepada bagian akuntansi. Bagian akuntansi akan menerima 2 dokumen, yaitu faktur pembelian dan bukti transfer atau nota. Kemudian, 2 dokumen ini akan diinput pada transaksi pembelian, yaitu di sistem Accurate. Kemudian, output yang dihasilkan nanti adalah jurnal pembelian. Kemudian, dokumen faktur pembelian dan bukti transfer atau nota ini tadi, jika sudah selesai diinput, langsung diarsipkan. Maka proses pembelian sudah selesai. Kemudian, kita akan masuk pada alur flowchart bagian produksi. Nah, pertama pada bagian Departemen 1, kita memulai dengan menerima surat permintaan produksi yang diterima dari bagian penjualan. Kemudian pada Departemen 1 itu membuat standar biaya produksi yang dilakukan oleh sistem Accurate. Kemudian menyusun rencana produksi dan formula produksi yang dilakukan juga dengan sistem Accurate. Setelah menyusun rencana produksi dan formula produksi, keluar formulir, yaitu surat rencana produksi dan formula produksi. Setelah itu, membuat perintah kerja pada Departemen 1 pada sistem Accurate yang menghasilkan surat perintah kerja, lalu akan digunakan untuk membuat permintaan atau pengambilan bahan baku. Nah, surat permintaan pengambilan bahan baku ini akan diserahkan pada gudang pabrik bahan baku. Pada bagian gudang pabrik bahan baku, setelah menerima surat permintaan atau pengambilan bahan baku dari Departemen 1, yang dilakukan adalah mengecek stok bahan baku, apakah stoknya tersedia atau tidak. Jika tidak, yaitu mengirim permintaan pembelian ke bagian pembelian. Nah, jika stok tersedia, gudang pabrik bahan baku ini mengeluarkan bahan baku yang akan diserahkan ke bagian produksi Departemen 1. Setelah bagian produksi Departemen 1 menerima bahan baku dari gudang pabrik bahan baku, ada 2 tahap untuk memproses WIP di Departemen 1 ini. Yang pertama ada adonan kulit pia dan isian biang kaca hijau. Nah, pada 2 tahap ini, alur yang digunakan itu menyiapkan dan menimbang bahan baku, kemudian melakukan proses pengadonan kulit pia dan isian pia. Setelah itu, mengirim WIP ini yang berupa adonan kulit pia dan isian pia ke gudang pabrik Departemen 1. Setelah mengirim, kemudian membuat bukti serah terima hasil produksi WIP 1 dan WIP 2 ke gudang pabrik Departemen 1. Kemudian, formulir bukti serah terima produksi ini akan diserahkan ke bagian gudang pabrik Departemen 1. Ketika bagian gudang pabrik Departemen 1 menerima bukti serah terima hasil produksi, melakukan pengecekan barang dalam proses. Nah, apakah barang sesuai? Jika tidak, bagian gudang pabrik Departemen 1 mencatat selisih atau retur ke produksi Departemen 1. Nah, jika barang sesuai, input ke kartu stok gudang melalui sistem Accurate yang akan menghasilkan formulir kartu stok barang. Kemudian barang tersebut akan disimpan di gudang pabrik Departemen 1 lalu selesai. Kemudian lanjut pada produksi Departemen 2, yaitu membuat surat permintaan barang ke gudang pabrik Departemen 1. Nah, formulir ini akan diberikan kepada gudang pabrik Departemen 1. Nah, setelah gudang pabrik Departemen 1 menerima surat permintaan barang, yang dilakukan adalah menyiapkan barang, barang dalam proses sebelumnya, kemudian membuat bukti transfer barang yang akan diserahkan ke produksi Departemen 2. Nah, setelah produksi Departemen 2 menerima bukti transfer barang, itu akan menyusun formula produksi yang dilakukan oleh sistem Accurate yang menghasilkan bukti formula produksi, kemudian membuat perintah kerja pada Departemen 2 melalui sistem Accurate yang akan menghasilkan surat perintah barang, surat perintah kerja. Kemudian membuat
permintaan atau pengambilan bahan baku. Nah, formulir tersebut akan diberikan ke gudang pabrik bahan baku. Setelah gudang pabrik bahan baku menerima surat permintaan atau pengambilan bahan baku pada Departemen 2, itu mengecek stok bahan baku, apakah stok tersedia. Jika tidak, gudang pabrik bahan baku mengirim permintaan pembelian yang akan diberikan ke bagian pembelian. Nah, jika iya, gudang pabrik bahan baku akan mengeluarkan bahan baku yang akan diserahkan pada produksi Departemen 2. Nah, setelah Departemen 2 menerima bahan baku, dilanjutkan pada ke tahap 3, yaitu pembentukan dan pengisian. Nah, bagian Departemen 2 ini menyiapkan dan menimbang bahan baku, kemudian melakukan proses pembentukan dan pengisian. Nah, setelah selesai akan mengirim barang dalam jadi tersebut yang berupa produk pias siap panggang ke gudang pabrik Departemen 3. Setelah mengirim, bagian pabrik Departemen 2 ini membuat bukti serah terima hasil produksi ke gudang pabrik Departemen 2. Nah, formulir yang dihasilkan adalah bukti serah terima hasil produksi yang akan diberikan untuk laporan hasil produksi Departemen 2 dan diberikan ke gudang pabrik Departemen 2. Pada gudang pabrik Departemen 2, setelah menerima bukti serah terima hasil produksi, melakukan pengecekan barang dalam proses, apakah barang sesuai. Jika tidak, gudang pabrik Departemen 2 ini mencatat selisih atau retur ke produksi Departemen 2. Nah, jika iya, menginput ke kartu stok gudang yang dilakukan oleh sistem Accurate yang akan menghasilkan formulir kartu stok barang. Nah, kemudian barang tersebut akan disimpan di gudang pabrik Departemen 2, lalu akan selesai. Selanjutnya masuk pada Departemen 3, di mana yang pertama membuat SPBB atau surat permintaan barang ke gudang pabrik Departemen 2, lalu menghasilkan formulir surat permintaan barang atau SPBB. Lalu pada bagian gudang pabrik Departemen 2, menerima surat permintaan barang yang tadi SPBB dan menyiapkan barang WIP pias siap panggang. Lalu mentransfer bukti transfer barang WIP pias siap panggang kembali ke Departemen 3 bagian produksi. Lalu setelah menerima bukti transfer barang atau WIP pias siap panggang, menerima WIP pias siap panggang dari Departemen 2. Lalu menyusun formula produksi pada sistem Accurate dan menghasilkan formulir formula produksi. Lalu membuat perintah kerja pada Departemen 3 pada Accurate dan menghasilkan formulir surat perintah kerja. Lalu formulir ini digunakan untuk membuat atau melakukan permintaan dan pengambilan bahan baku dan menghasilkan surat permintaan atau pengambilan bahan baku. Nantinya formulir ini akan dibawa ke gudang pabrik bahan baku. Pada gudang pabrik bahan baku, menerima surat permintaan pengambilan bahan baku Departemen 3 dan menghasilkan surat permintaan atau pengambilan bahan baku Departemen 3. Di sini kita mengecek stok tersedia atau tidak. Jika tidak, kita mengirim permintaan pembelian ke bagian pembelian dan akan muncul formulir surat permintaan pembelian, lalu selesai. Lalu jika stoknya tersedia, kita langsung mengeluarkan bahan baku dan akan muncul surat pengeluaran bahan baku Departemen 2 dan nantinya bahan baku ini akan dikirimkan ke bagian produksi Departemen 3. Lalu kita kembali ke Departemen 3. Di sini kita menerima bahan baku, lalu melakukan tahap selanjutnya yaitu pemanggangan dan juga pengemasan. Sini kita menyiapkan dan menimbang bahan baku, lalu melakukan proses pemanggangan dan pengemasan, lalu mengirim barang jadi piamas ke gudang toko. Setelah mengirim barang jadi piamas ke gudang toko, kita membuat bukti serah terima hasil produksi barang jadi ke gudang toko. Di sini ada formulir bukti serah terima hasil produksi 2 rangkap. Yang pertama akan digunakan atau dikirim ke gudang toko dan yang satunya akan dikirimkan ke bagian akuntansi. Pada bagian gudang toko, setelah menerima bukti serah terima hasil produksi, melakukan pengecekan jumlah dan kondisi barang. Di sini kita melihat apakah barangnya sesuai. Jika tidak, akan dicatat selisih atau retur ke bagian produksi Departemen 3. Jika iya, kita menginput ke kartu stok gudang melalui sistem Accurate dan akan menghasilkan formulir kartu stok barang dan menyimpan barang jadi di gudang toko lalu selesai. Lalu untuk selanjutnya, kita kirim ke bagian akuntansi, di mana bagian akuntansi menerima laporan produksi dari Departemen 1, 2, dan 3. Lalu setelah menerima laporan dari 3 departemen ini, bagian akuntansi menghitung biaya per departemen melalui sistem Accurate. Akuntansi juga menghitung HBP per unit melalui sistem Accurate dan juga menghitung laporan biaya produksi dan penjualan.
Lalu di sini akan menghasilkan formulir laporan biaya produksi dan HPP. Lalu selesai. Ketiga formulir tadi juga akan diarsip pada bagian akuntansi. Selanjutnya masuk pada alur flowchart penjualan. Nah, untuk yang pertama yaitu bagian penjualan, melakukan penawaran penjualan dan menghasilkan dokumen penawaran penjualan. Lalu bagian penjualan mengirimkan dokumen penawaran penjualan kepada pelanggan. Setelah itu, bagian penjualan menerima pesanan dari pelanggan atas penawaran yang sudah dilakukan tadi. Lalu, bagian penjualan menginput pesanan penjualan dan membuat formulir pesanan penjualan yang menghasilkan dokumen pesanan penjualan sebanyak 2 rangkap yang akan dikirim kepada bagian akuntansi dan juga bagian gudang. Lalu, menyerahkan formulir kepada pihak yang berkaitan. Setelah itu, bagian gudang menerima formulir pesanan penjualan, yaitu berupa dokumen pesanan penjualan. Lalu bagian gudang melakukan cek stok dan menghasilkan kartu stok barang. Setelah mengecek stok, maka akan terlihat apakah stok tersebut tersedia atau tidak. Jika tersedia, maka bagian gudang akan mengambil barang, lalu membuat formulir pengambilan barang yang akan dikirimkan kepada bagian akuntansi, lalu menyiapkan barang kepada bagian penjualan dan membuat surat jalan dan menghasilkan dokumen surat jalan sebanyak 2 rangkap yang akan dikirimkan kepada bagian penjualan dan juga untuk arsip. Setelah itu menyerahkan barang ke bagian penjualan bersamaan dengan surat jalan. Nah, jika stok tidak tersedia, maka bagian gudang membuat surat permintaan produksi yang menghasilkan dokumen SPP atau surat permintaan produksi sebanyak 2 rangkap yang akan dikirimkan kepada bagian akuntansi dan juga untuk arsip. Setelah itu menyerahkan surat permintaan produksi atau SPP kepada bagian produksi dan selesai. Lalu kembali ke bagian penjualan. Bagian penjualan menerima barang dan juga surat jalan dari bagian gudang tadi, yaitu dokumennya surat jalan. Setelah itu, bagian penjualan mengecek kesesuaian barang, apakah sesuai atau tidak. Jika sesuai, maka membuat dan menginput faktur penjualan dan dokumen yang dihasilkan yaitu faktur penjualan sebanyak 3 rangkap. Rangkap pertama akan dikirimkan kepada pelanggan, rangkap kedua akan dikirimkan kepada kasir, dan rangkap yang ketiga akan dikirimkan kepada bagian akuntansi. Setelah itu, bagian penjualan mengirim barang bersamaan dengan surat jalan dan juga faktur kepada pelanggan. Dan dokumen yang dikirim yaitu berupa surat jalan dan faktur. Setelah itu, jika barang tidak sesuai, maka bagian penjualan harus mengecek lagi. Jika sudah sesuai, maka alurnya sama seperti jika sudah sesuai tadi dan selesai. Setelah itu ke bagian kasir. Bagian kasir menerima faktur penjualan berupa dokumen faktur penjualan dan juga menerima pembayaran dari pelanggan untuk buktinya yaitu bukti transfer atau nota. Setelah itu, bagian kasir mengecek kesesuaian antara faktur penjualan dan juga bukti transfer atau nota tersebut apakah sesuai atau tidak. Jika tidak, maka dicek lagi kesesuaiannya. Jika sudah sesuai, maka bagian kasir menginput transaksi pembayaran pelanggan, lalu untuk aktivitas tersebut menghasilkan bukti yaitu atau dokumen berupa tanda terima pembayaran sebanyak 2 rangkap. Rangkap pertama dikirimkan kepada bagian akuntansi dan rangkap yang kedua diberikan kepada pelanggan. Setelah itu selesai. Dan yang terakhir yaitu ke bagian akuntansi. Bagian akuntansi menerima dokumen dari bagian penjualan berupa dokumen faktur penjualan dan pesanan penjualan. Bagian akuntansi juga menerima dokumen dari bagian gudang berupa surat permintaan produksi dan juga formulir pengambilan barang. Dan menerima dokumen dari bagian kasir yaitu tanda terima pembayaran. Setelah itu bagian kasir mengecek kesesuaian antara beberapa dokumen yang sudah dikirimkan dari 3 bagian tadi. Setelah itu apakah sesuai atau tidak. Jika tidak sesuai, maka dicek lagi kesesuaiannya. Jika sudah sesuai, maka bagian akuntansi menginput transaksi penjualan dan menghasilkan jurnal penjualan. Setelah itu selesai. Pada tahap perancangan dan implementasi sistem, kelompok kami tidak bekerja secara mandiri, melainkan melakukan konsultasi dan memperoleh masukan dari dosen PSIA, Kompak, dan Akmen. Dari dosen PSIA, kami memperoleh arahan untuk menambahkan 2 varian produk, yaitu piamas kacang hijau dan piamas coklat, serta melakukan pencatatan dan penjualan produk per pieces di dalam sistem, bukan menggunakan grup produk ke dalam penjualan.
Dari Kompa, kami mendapatkan masukan untuk memperbaiki master data, alur proses produksi, transaksi retur, alokasi biaya, dan proses akhir bulan agar sesuai dengan praktik penggunaan Accurate Online. Sementara itu, dari admin, kami memperoleh koreksi terkait penyusunan biaya standar, perhitungan break-even point atau BEP khususnya pada bauran penjualan, serta penambahan analisis idle capacity dan pengambilan keputusan manajerial seperti make or buy dan special order. Berdasarkan seluruh masukan tersebut, kami melakukan revisi dan penyempurnaan sistem sehingga hasil implementasi menjadi lebih akurat, relevan, dan sesuai dengan konsep akuntansi serta proses bisnis perusahaan. Info perusahaan. Nama perusahaan yang kami gunakan itu adalah Piamas, kategori usahanya itu manufaktur, bidang usaha others. Telepon 0851 0173 36518. Untuk email pbl.piamas@gmail.com. Tanggal mulai datanya kami dari 31 Desember tahun 2025, periode akuntansinya Januari sampai Desember. Alamat dari Piamas ini bertepatan di Jalan Bantaran Terusan 2, nomor 102, Tulus Rejo, Kecamatan Laukwaru, Kota Malang, Jawa Timur, dengan kode pos 65141, negara Indonesia. Fitur perusahaan. Fitur dasarnya kami menggunakan pajak, persetujuan approval, pencatatan aset, anggaran dan target. Metode biaya kerjaan menggunakan rata-rata, pusat laba dan biaya menggunakan departemen, proyek, kategori keuangan. Fitur penjualan. Di penjualan ini kami menggunakan penawaran dan pesanan penjualan, retur penjualan, penyesuaian harga diskon, faktur di muka atau mendahului pengiriman, tenaga penjual, salesman, klaim pelanggan. Untuk yang lainnya, kami menggunakan jasa pengiriman, syarat pembayaran. Pembelian, kami menggunakan pesanan pembelian, tagihan di muka, mendahului terima barang. Persediaan, kami menggunakan permintaan barang, multi gudang, produksi sederhana, dan manufaktur. Di konfigurasi manufaktur, kami menggunakan produksi tanpa bahan baku. Dengan perintah kerja, pekerjaan dalam proses, kami menautkan persediaan dalam proses. Untuk selisih biaya produksi, kami menautkan selisih biaya produksi dengan rentang umur 1 hari. Penyelesaian barang jadinya itu diperoleh presentasinya 100%. Monitor perintah kerja, rentang umurnya itu 3 hari. Standar biaya produksi, kami bisa memproduksi dengan standar biaya produksi 0. Tahapan, menggunakan tahapan proses. Proses akhir bulan, kami menggunakan alokasi biaya varian produk ke produk. Di akun perkiraan, pada bagian ini kami menunjukkan struktur chart of account yang telah dibuat sesuai kebutuhan perusahaan manufaktur. Penyusunan akun dilakukan untuk mendukung proses pencatatan biaya produksi dan perhitungan harga pokok produksi (PP) secara lebih terstruktur. Kami memisahkan akun persediaan barang dalam proses BIP agar biaya produksi yang masih berjalan dapat ditelusuri dan dipantau dengan lebih akurat sebelum menjadi barang jadi. Selain itu, akun biaya overhead pabrik juga dibuat terpisah dari bahan baku dan tenaga kerja agar biaya tidak langsung diproduksi lebih mudah dianalisis dan dikendalikan. Struktur COA ini menunjukkan bahwa blueprint sistem benar-benar diterapkan ke dalam Accurate sesuai alur operasional perusahaan, mulai dari pembelian bahan baku, proses produksi, hingga penjualan produk jadi. Dengan adanya pemisahan akun yang jelas, perusahaan dapat menghasilkan laporan biaya produksi dan laporan keuangan yang lebih detail, relevan, serta memudahkan analisis efisiensi biaya dan evaluasi proses produksi. Jadi selanjutnya kita akan memasuki pada transaksi pembelian. Untuk transaksi pembelian yang pertama yaitu pembelian tunai. Untuk pembelian tunai, fitur yang akan kita klik yaitu pembelian, lalu faktur pembelian. Pemasoknya yaitu ada UD Sumber Tepung. Kemudian tanggalnya itu pada tanggal 2 Januari 2026. Barang yang kita beli itu adalah tepung protein sedang. Nah, lalu pada rincian barang ini kita isi kuantitasnya itu sebanyak 500 kg dengan harga per kilogramnya yaitu 12.000. Jangan lupa ini pada bagian gudang kita klik yaitu nanti akan tersimpan di gudang pabrik bahan baku. Pada bagian tanda I ini kita akan mengisi nomor faktur yaitu diisi dengan PI garis miring 001. Kemudian pada tanggal pengiriman kita sesuaikan dengan faktur
yaitu tanggal 2 Januari 2026. Selanjutnya kita ke biaya lainnya. Karena kita ada biaya packaging, jadi kita masukkan beban packaging. Lalu kita lihat-lihat dulu di info lainnya apakah ada pemberitahuan lainnya. Jika tidak ada, maka langsung ke jumlah, yaitu 100.000, lalu klik lanjut. Selanjutnya yaitu pada proses pembayaran. Untuk banknya, kita pilih akun bank karena metode bayarnya itu melalui transfer bank. Setelah itu, untuk tanggal bayarnya itu disamakan dengan faktur tanggal 2 Januari 2026. Kemudian, setelah itu kita hitung nilai pembayaran dengan mengklik tombol bulat ini. Setelah itu, jika dirasa sudah selesai, klik simpan. Setelah kita menginput transaksi pembelian tunai tadi, kita bisa melihat jurnal, yaitu pertama jurnal waktu kita selesai menginput pada faktur pembelian. Jurnal yang muncul itu adalah yang pertama itu ada di debit, persediaan bahan baku, beban packaging, PPN masukan pada utang usaha. Jadi waktu di faktur ini persediaan kita akan bertambah, kemudian diikuti dengan beban packaging sebesar 100.000 serta PPN masukan sebesar 660.000. Pada bagian kredit itu ada utang usaha. Nah, kenapa meskipun pada pembelian tunai ini itu munculnya utang usaha, kenapa nggak langsung muncul kas? Karena di sistemnya pada faktur pembelian ini tidak bisa membaca langsung kas gitu, jadi utang usaha dulu, baru nanti setelah kita membayar jurnalnya itu beda lagi. Nah, selanjutnya kita akan melihat jurnal waktu setelah kita selesai membayar. Itu kita lihat di jurnalnya yang muncul adalah utang usaha yang tadinya itu ada di kredit, dia berpindah ke debit, jadi utang usahanya berkurang. Lalu kreditnya itu kas kita keluar, yaitu karena kita tadi transfer bank, jadi yang dikredit adalah akun bank. Selanjutnya yaitu untuk pembelian secara kredit. Yang pertama, kita akan mengisi permintaan barang terlebih dahulu. Untuk tanggalnya yaitu tanggal 2 Januari 2026. Nah, pada bagian cari pilih atau barang jasa ini, kita isi satu persatu persediaan bahan baku ataupun bahan penolong yang akan kita beli. Jadi ini ada margarin, ada minyak sayur 60 liter, lalu klik lanjut. Lalu ini ada gula pasir 240 kg, ada kacang hijau kupas sebanyak 400 kg, kemudian ada garam sebanyak 8 kg, lalu ada telur kita beli sebanyak 62 kg. Kemudian ada ragi sebanyak 4 kg. Setelah itu kita bisa langsung klik simpan. Setelah permintaan barang selesai kita input, selanjutnya itu pada pesanan pembelian. Kita isi nama rumah saya terlebih dahulu, yaitu Toko Bahan Kue Lestari. Kemudian tanggalnya tanggal 2 Januari 2026. Karena tadi kita sudah membuat permintaan barangnya, kita bisa langsung ambil di permintaan. Kita klik tombol kaca pembesarnya, lalu kita centang semuanya, lalu klik lanjut. Karena pada permintaan barang tadi tidak mengisi harga untuk per kilogramnya atau per kilogramnya, jadi kita isi pada pesan pembeliannya satu persatu. Untuk margarin, harga per kilonya itu 40.000. Lalu pada bagian gudang, jangan lupa untuk klik pada tombol kaca pembesarnya itu pada gudang pabrik bahan baku, agar persediaannya ini nanti bisa langsung menambah di gudang pabrik bahan baku. Lalu klik lanjut. Ulangi untuk semuanya sampai selesai. Ini pada minyak sayur, itu harga per kilonya, per liternya, mohon maaf, itu 18.000.
Lalu gula pasir. Setelah gula pasir selesai, kita ke kacang hijau kupas. Untuk harga per kilonya itu 18.000. Gudangnya jangan lupa gudang pabrik bahan baku. Klik lanjut. Setelah itu garam. Harga per kilonya 7.000. Gudang pabrik bahan baku, lalu klik lanjut. Setelah itu telur. Untuk harga telur yaitu 25.000. Gudang pabrik bahan baku, klik lanjut. Yang terakhir ada ragi dengan harga per kilonya 5.000. Masuk ke gudang pabrik bahan baku, lalu klik lanjut. Setelah itu kita klik tombol tanda I untuk mengisi alamat kirimnya. Kemudian pada tanggal pengiriman kita isi dengan tanggal 2 Januari 2026. Setelah itu pada biaya lainnya ini tidak diisinya nanti pada faktur pembelian. Lalu setelah selesai klik simpan. Setelah pesanan pembelian sudah selesai diinput, kita masuk ke penerimaan barang. Kita terima dari supplier toko bahan kue lestari. Tanggalnya itu tanggal 3 Januari 2026. Lalu jangan lupa juga mengisi nomor terima SC001 I 2026. Karena tadi kita sudah mengisi di pesanan pembelian, jadi pada penerimaan barang kita bisa langsung mengambil saja dari pesanan. Klik tombol kaca pembesar, lalu klik PO ini, kemudian centang semuanya, lalu klik lanjut. Setelah selesai mengisi penerimaan barang ini, bisa langsung klik simpan. Lalu untuk proses selanjutnya, setelah penerimaan barang, kita ke faktur pembelian. Pemasoknya toko bahan kue lestari. Tanggalnya kita isi terlebih dahulu, yaitu tanggal 6 Januari 2026. Lalu kita bisa ambil dari penerimaan. Jangan lupa untuk mencentang semuanya, lalu klik lanjut. Lalu klik tanda I, kita isi nomor fakturnya, yaitu isi dengan PI 002. Kemudian setelah mengisi nomor faktur, kita isi biaya lainnya, yaitu ada packaging sebesar 100.000, lalu klik lanjut. Setelah itu, karena kita melunasinya dalam jangka waktu 10 hari, maka kita mendapatkan diskon sebesar 2%. Setelah selesai mengisi diskon, langsung proses pembayaran. Pada bagian bank, kita isi akun bank. Karena metode bayarnya kita yaitu transfer bank. Setelah itu, tanggal bayarnya itu kita isi dengan tanggal 6 Januari 2026. Lalu kita klik pada hitung nilai pembayaran. Setelah selesai, lalu kita klik simpan. Setelah kita menginput transaksi pembelian secara kredit, kita bisa melihat jurnal apa saja yang muncul. Pada permintaan barang tidak ada jurnal, dan untuk pesanan pembelian juga tidak ada jurnal. Jadi kita bisa melihat jurnal di penerimaan barang. Penerimaan barang pada toko bahan kue lestari. Kita lihat bagian lain-lain, rincian jurnal. Nah, pada penerimaan barang ini kita akan menerima persediaan bahan baku dan persediaan bahan penolong. Untuk debitnya
Lalu untuk kreditnya itu ada utang pembelian belum ditagih. Karena pada waktu penerimaan barang ini, faktur pembelian masih belum diterbitkan dan masih belum kita terima. Setelah itu, kita lihat jurnal di faktur pembelian. Toko bahan, Gula Lestari, lain-lain, rincian jurnal. Nah, karena tadi di penerimaan barang kita belum menerima faktur, jadi hutang pembelian belum dibaginya itu ada di sebelah kredit. Nah, pada waktu faktur pembelian ini dipindah ke bagian debit karena faktur sudah kita terima. Lalu ada biaya packaging sebesar 100.000 dan ada PPN masukan. Untuk kreditnya itu hutang usaha karena kita ada pembelian secara kredit. Lalu jurnal waktu pembayaran pembelian. Kita klik toko bahan Gula Lestari, lain-lain, rincian jurnal. Untuk jurnalnya itu utang usaha pada bank. Di faktur pembelian tadi utang usaha berada di kredit. Setelah kita membayar, utang usaha akan berkurang di sebelah debit. Untuk kreditnya, kas kita yang ada di bank akan keluar. Nah, pada ini maka pembelian secara kredit sudah selesai. Selanjutnya yaitu pada pembelian dengan uang muka. Pertama, kita akan menyebut dari besaran pembelian terlebih dahulu. Untuk pemasoknya yaitu UD sumber tepung. Tanggalnya yaitu tanggal 11 Januari 2026. Untuk barang yang dibeli adalah tepung protein sedang dengan kuantitas 665 kg dengan harga per kilonya 12.000. Jangan lupa untuk gudangnya yaitu gudang pabrik bahan baku, lalu klik lanjut. Setelah itu kita mengisi alamat kirimnya dan juga tanggal pengirimannya yaitu tanggal 11 Januari 2026. Karena ini dengan uang muka, maka proses klik yang uang muka. Setelah itu tanggalnya kita ubah menjadi tanggal 11 Januari 2026. Untuk uang mukanya yaitu 30% dari total nilai pembelian sebesar 2.657.340.000. Untuk total termasuk pajak bisa diancek. Kemudian kita isi nomor fakturnya yaitu DP01. Langsung kita proses pembayaran uang muka. Kita pilih banknya yaitu akun bank, hitung nilai pembayaran, tanggal bayar untuk uang mukanya yaitu 11 Januari 2026, metode bayarnya transfer bank. Lalu klik simpan. Setelah itu kita ke penerimaan barang, terima dari UD sumber tepung, tanggalnya yaitu tanggal 12 Januari 2026 dengan nomor terima SJ 002/1/2026. Kita ambil dari pesanan. Klik kaca pembesar, lalu lanjut. Kemudian langsung kita simpan. Setelah itu, karena ini dengan retur pembelian, maka kita klik fitur pembelian, cari retur pembelian. Pemasoknya kita pilih UD sumber tepung, tanggalnya tanggal 13 Januari 2026, retur dari penerimaan, karena terakhir tadi kita adalah menginput penerimaan barang. Lalu klik kaca pembesar, klik SC, setelah jalan tadi, lalu klik ambil, kita centang, lalu klik lanjut. Karena kita akan meretur tepung sebanyak 10 kg, maka klik pada nama barang, lalu kuantitasnya ganti dengan 10 kg, lalu klik lanjut. Jika dirasa semuanya sudah selesai, maka kita klik simpan. Untuk proses selanjutnya yaitu sama dengan pembelian tunai maupun dengan kredit. Selanjutnya, setelah kita menginput pembelian dengan uang muka, kita bisa melihat jurnalnya apa saja yang muncul. Ada pembelian. Untuk pesanan pembelian ini tidak ada jurnalnya. Langsung kita ke penerimaan barang. Kita lihat di bagian list, tanggal 11 UD sumber tepung.
di bagian lain-lain di rincian jurnal. Pada bagian ini, persediaan bahan baku kita akan bertambah di sebelah debit, dan kreditnya adalah utang pembelian belum ditagih, karena pada penerimaan barang ini kita masih belum menerima faktur pembelian. Setelah itu, kita lihat jurnal yang ada di uang muka pembelian. Klik list tanggal 11 UD sumber tepung. Untuk jurnalnya, yaitu uang muka pembelian di debit dengan PPN masukan, lalu kreditnya adalah utang usaha, karena di sini kita masih belum membayar uang mukanya yang sejumlah 30% itu. Setelah itu, kita lihat jurnal di pembayaran pembelian yang membayar uang muka. Di tanggal 11, UD sumber tepung. Untuk jurnalnya, yaitu utang usaha pada bank. Jadi ini kita adalah transaksi pembayaran uang muka sebesar 30%. Kemudian setelah itu kita ke faktur pembelian. Untuk faktur pembelian ini klik di bagian list, yaitu di tanggal 13. Selanjutnya, setelah kita melihat jurnal di pembayaran pembelian, kita lihat jurnal yang ada di peraturan pembelian. Klik list tanggal 13, kita lihat rincian jurnalnya, yaitu utang usaha pada PPN masukan sebesar 133.200. Jadi ini adalah nilai yang diretur. Kemudian ada beban pokok penjualan pada persediaan bahan baku. Di sini beban pokok penjualan berjumlah 0 karena persediaannya ini tidak menambah stok, jadi dia 0. Setelah itu kita ke faktur pembelian. Jadi ini adalah rincian jurnal waktu kita akan melunasi sisanya yang 70%. Lain-lain rincian jurnal. Utang pembelian belum ditagih karena kita sudah menerima fakturnya. Lalu ada biaya packaging 100.000 dan ada PPN masukan. Lalu ini ada utang usaha. Utang usaha ini adalah sisa yang akan kita lunasi nanti sebesar 70%. Lalu uang muka pembelian ini adalah yang 30% tadi. Kemudian kita ke pembayaran pembelian untuk pelunasan. Kita klik list tanggal 13. Lain-lain rincian jurnalnya, yaitu utang usaha pada bank. Jadi ini adalah kita membayar pelunasan sebesar 70%. Maka setelah itu pembelian dengan uang muka dan juga retur selesai dilakukan. Kemudian kita masuk pada produksi. Nah, sebelum kita memulai produksi, kita harus menentukan standar biaya produksi. Standar ini digunakan untuk merancang, mengevaluasi, dan menentukan biaya produksi secara efisien. Nah, biaya produksi ini ada pada manufaktur, lalu biaya standar biaya produksi. Nah, di sini kita menentukan standar ini mulai berlakunya mulai kapan. Di sini kita mengisi pada tanggal 1 Januari 2026. Kemudian kita menginput bahan baku dan bahan penolong apa saja yang digunakan selama produksi, dan juga biaya lainnya seperti BUP, BPKL, dan BKTL. Seperti contoh kita isi coklat batang. Nah, pada coklat batang ini kita isi harga standarnya sebesar 32.000 per kilo. Kemudian lanjut, begitu juga dengan bahan baku dan bahan penolong yang lain. Nah, pada BUP ini kita isi harga standar ini sesuai dengan perhitungan sebelumnya. Nah, kita memperoleh BUP untuk isian biaya coklat ini di Rp5,3 per unit. Lalu lanjut, begitu juga dengan yang lain. Kemudian klik simpan. Nah, setelah menentukan standar biaya produksi, kita membuat BOM, bill of material, pada formula produksi. Nah, di sini ada kita membuat adonan kulit pia produk utamanya di WIP 0. Nah, kita mengisi kuantitas berapa yang akan kita buat selama satu batch. Kita buat sebanyak 5.000 biji pia. Kemudian kita isi bahan baku dan bahan penolong apa saja yang digunakan untuk adonan kulit pia kacang hijau. Di sini ada tepung protein sedang. Kita isi butuh berapa banyak kilo untuk membuat 5.000 biji pia. Nah, kita membutuhkan 110 kilo untuk adonan kulit pia kacang hijau ini. Lalu lanjut, kemudian margarin. Kita membutuhkan sebanyak 35 kilo untuk adonan kulit pia selama satu batch. Kemudian ada minyak sayur. Kita menggunakan 15 liter untuk adonan kulit pia kacang hijau ini. Itu juga untuk gula pasir kita membutuhkan 10 kilo. Lalu lanjut, kemudian air kita membutuhkan 35 liter. Lalu lanjut, kita membutuhkan garam sebanyak 1,75 kilo. Dan kita membutuhkan ragi sebanyak 1 kilo untuk pembuatan 5.000 adonan kulit pia kacang hijau. Kemudian pada biaya kita masukkan BUP
Nah, BUP ini kita masukkan kuantitas saja sebanyak 5.000 yang akan kita buat selama satu batch ini. Nah, ini harga standarnya otomatis muncul karena kita sudah menentukan pada standar biaya produksi sebelumnya. Lalu lanjut, begitu juga dengan BTKL. BTKL kita hanya memasukkan berapa kuantitas yang akan dibuat selama satu batch ini sebanyak 5.000. Nah, untuk harga standarnya itu otomatis dari standar biaya produksi yang kita tentukan sebelumnya. Begitu juga dengan BTKTL. BTKTL ini juga kita hanya menentukan kuantitas yang akan kita buat selama satu batch. Nah, harga standarnya sesuai dengan standar biaya produksi yang kita tentukan sebelumnya. Lalu lanjut, lalu simpan. Nah, begitu juga dengan isian. Isian ini juga sama. Kita masukkan produk utama namanya isian pia kacang hijau. Kuantitas yang kita buat untuk satu batch itu 5.000 biji. Nah, bahan baku dan bahan penolong yang kita gunakan itu ada 4 macam, yaitu kacang hijau kupas, gula pasir, margarin, dan garam. Ini diinput sesuai dengan kebutuhan untuk membuat 5.000 biji isian pia kacang hijau. Kemudian biaya juga sama seperti adonan pia kacang hijau sebelumnya. Kita memasukkan kuantitas saja sebanyak 5.000. Kemudian harga standar ini otomatis dari standar biaya produksi. Lalu simpan. Nah, kemudian pada pia siap panggang isi kacang hijau. Nah, pia siap panggang isi kacang hijau ini ada sedikit perbedaan karena kita harus mengambil barang dari produksi departemen sebelumnya. Di sini kita ambil adonan kulit pia kacang hijau sebanyak 5.000 kuantitas. Isian pia kacang hijau 5.000 kuantitas, dan tepung protein sedang digunakan pada departemen ini sebanyak 1 kg. Nah, pada biaya juga sama seperti departemen sebelumnya, ada BUP, BTKL, dan BTKTL. Kuantitasnya sama sebanyak 5.000 untuk satu kali produksi. Lalu simpan. Lalu ini pada departemen terakhir, kita masukkan nama produk utamanya itu pia mas kacang hijau. Kuantitas yang kita buat adalah 5.000 biji. Nah, bahan utama dan bahan penolong yang kita gunakan itu ada pia siap panggang isi kacang hijau dari departemen 2 sebelumnya sebanyak 5.000 biji, lalu telur sebanyak 15,5 kg, lalu plastik pia sebanyak 5.000 biji. Kemudian biaya, pada bagian biaya juga sama, terdapat BUP, BTKL, dan BTKTL. Nah, kuantitasnya ini juga sama semua 5.000 biji untuk satu kali produksi dengan harga standar mengikuti standar biaya produksi sebelumnya. Lalu simpan. Kemudian kita juga akan membuat bill of material untuk pia mas isi coklat. Nah, caranya itu juga sama. Kita masukkan produk utama namanya adonan kulit pia coklat dengan kuantitas 5.000 biji yang akan digunakan untuk selama satu kali produksi. Untuk rincian bahan baku untuk di adonan kulit pia coklat ini kurang lebih sama dengan protein margarin sebanyak 35 kg, tepung protein sedang sebanyak 110 kg untuk satu kali produksi, minyak sayur sebanyak 15 liter selama satu kali produksi, gula pasir sebanyak 10 kg untuk sekali produksi, air menggunakan 35 liter untuk satu kali produksi juga, garam setara V sebanyak 1,75 kg dan 1 kg untuk satu kali produksi. Untuk bagian biaya juga sama, kita menginput untuk BUP, BTKL, dan BTKTL. Nah, untuk BUP ini juga sama karena kita membuat satu kali produksi itu sebanyak 5.000 unit. Untuk harga standarnya ini otomatis sesuai dari standar biaya produksi. Kemudian simpan, dilanjutkan hingga isian pia coklat, pia siap panggang isi coklat, lalu pia mas coklat. Kita masuk pada transaksi produksi. Nah, pada transaksi ini kita memulai di rencana produksi. Kita masukkan data baru, nama. Nah, nama ini diisi dengan adonan kulit pia kacang hijau. Kemudian klik kaca pembesar, lalu pilih BOM adonan kulit pia kacang hijau. Nah, tanggal mulai ini kita isi tanggal 4 Januari 2026, tanggal mulai produksi adonan kulit pia kacang hijau. Nah, tanggal selesai juga sama di tanggal 4 Januari 2026. Lalu lanjut, lalu simpan. Nah, itu kita mengisi rencana produksi kembali untuk BUP yang kedua, yaitu isian pia kacang hijau. Lalu klik kaca pembesar, pilih BOM untuk isian pia kacang hijau. Nah, untuk di tanggal mulai ini sama, kita di hari yang sama, yaitu tanggal 4 Januari 2026. Tanggal selesai juga di tanggal yang sama, pada tanggal 4 Januari 2026. Lalu lanjut, lalu simpan. Kemudian kita masuk perintah kerja. Nah, pada perintah kerja ini kita isi rencana produksi, kita klik kaca pembesar, lalu pilih dari rencana produksi sebelumnya, yaitu adonan kulit pia kacang hijau. Kita ubah tanggal, pada tanggal 4 Januari. Kemudian klik proses pengambilan bahan baku. Pada pengambilan bahan baku ini kita klik gambar dokumen, kemudian ubah departemen. Nah, untuk departemen ini kita pilih departemen 1 adonan karena produksi ini dilakukan pada departemen 1 adonan. Lalu pilih jenis perubahan ubah semua, lalu ubah. Kemudian tanggal diganti pada saat proses produksi, yaitu tanggal 4 Januari 2026, lalu simpan.
Lalu kembali pada perintah kerja, kita pilih rencana produksi yang kedua yaitu isian biak kacang hijau. Kemudian kita ubah tanggal di tanggal 4 Januari 2026. Lalu proses, lalu pilih pengambilan bahan baku. Pengambilan bahan baku, kita pilih gambar dokumen, kita ubah departemen. Sama, pada produksi ini kita ubah departemen 1 adonan, karena produksi ini dilakukan pada departemen 1. Kemudian klik ubah tanggal juga di tanggal 4 Januari 2026, lalu klik simpan. Kemudian kita masuk persiapan bahan baku. Nah, di persiapan bahan baku ini tanggal dibutuhkannya diubah tanggal 4 Januari 2026, lalu klik ambil. Nah, di sini dirubah tanggal pengambilan, ini tanggal kita produksi yaitu 4 Januari 2026, lalu kita centang semua. Lalu lanjut, lalu simpan. Nah, setelah persiapan bahan baku, kita melakukan tahapan proses. Nah, tahapan proses ini kita pilih untuk adonan dan isian biak kacang hijau. Nah, adonan biak kacang hijau kita buat tipe prosesnya mulai, kuantitas diisi 5.000 biji, tanggal kita di 4 Januari 2026. Nah, tahapan produksi kita pilih adonan kulit biak kacang hijau lalu simpan. Begitu juga dengan isian biak kacang hijau. Tanggal 4 kita pilih tahapan produksi isian biak kacang hijau, isi kuantitas 5.000 biji dan tipe prosesnya mulai untuk tanggal 4 Januari 2026. Kemudian simpan. Kemudian ke penyelesaian barang jadi. Nah, penyelesaian barang jadi ini kita cari perintah kerja pada kacang besar tersebut, kita pilih adonan kulit biak, tanggal dirubah di tanggal produksi yaitu tanggal 4 Januari 2026. Untuk gudang kita ubah ke gudang pabrik departemen 1 karena penyelesaian barang jadi ini adonan akan disimpan pada gudang pabrik departemen 1 sebelum dilakukan proses produksi di departemen kedua. Kemudian lanjut klik simpan. Kemudian sama untuk isian biak kacang hijau, tanggalnya dirubah menjadi tanggal 4 Januari 2026, lalu pada bagian gudang dirubah juga untuk di gudang pabrik departemen 1 karena akan disimpan di gudang pabrik departemen 1, lalu simpan. Lalu kita masuk pada produksi di departemen kedua. Kita mulai dari rencana produksi. Nah, pada nama kita isi biak siap panggang isi kacang hijau. Kemudian di kaca pembesar kita pilih bill of material yang biak siap panggang isi kacang hijau. Nah, pada kuantitas kita pilih 5.000. Tanggal mulai karena ini di departemen kedua, kita ubah menjadi tanggal 5 Januari 2026. Tanggal selesai juga di tanggal 5 Januari 2026. Kemudian simpan. Setelah itu kita ke perintah kerja. Kita pilih di rencana produksi itu, kita pilih kaca pembesar, lalu pilih dari rencana produksi yang biak siap panggang isi kacang hijau. Nah, pada rincian bahan baku kita ubah adonan kulit biak kacang hijau, kita klik, lalu kita ubah harga standar di gambar dokumen sebelah kanan, lalu kita ubah harga standar. Nah, di situ mengikuti langsung total harga standar itu mengikuti langsung dari penyelesaian produksi yang di departemen 1. Lalu lanjut, begitu juga dengan isian biak kacang hijau, klik dokumen, gambar dokumen, lalu ubah harga standar. Nah, itu kita cek pada rincian biaya apakah sudah tepat, lalu di tanggal itu juga dirubah menjadi tanggal 5 bulan Januari 2026. Lalu kita cek juga untuk totalnya apakah sesuai dengan perhitungan bom kita sebelumnya yang kita buat sebelum memasukkan data secara akhir. Lalu jika sudah sesuai kita proses pemilihan bahan baku. Jika pemilihan bahan baku ini kita ubah yang adonan kulit biak kacang hijau, kita klik di bagian kliknya itu kita ubah menjadi gudang pabrik departemen 1 karena pada departemen sebelumnya kita menyimpan adonan kulit biak kacang hijau itu pada gudang pabrik departemen 1. Nah, itu dirubah, lalu klik lanjut, begitu juga dengan isian biak kacang hijau. Lanjut, kemudian ubah departemen, lalu pilih departemen 2 pembentukan dan pengisian karena pada biak siap panggang isi kacang hijau ini kita dilakukan di departemen 2. Ubah, kemudian ubah tanggal juga yaitu tanggal 6 Januari 2026, tanggal 5 kemudian klik simpan. Kemudian kita melakukan persiapan bahan baku. Nah, ini di tanggal dibutuhkannya kita ubah ke tanggal 5 Januari 2026, lalu ambil tanggal pengambilan kita ubah juga ke tanggal 5 Januari 2026. Kemudian kita pilih semua, klik semua, lalu lanjut, lalu simpan. Kemudian langsung ke penyelesaian barang jadi. Pada perintah kerja kita klik kaca pembesar, lalu pilih biak siap panggang isi kacang hijau. Pada tanggal kita rubah ke tanggal 5 Januari 2026. Nah, lalu kita klik kaca pembesar, dicari apapun itu, kita klik biak siap panggang hijau. Nah, pada gudang kita ganti ke gudang pabrik departemen 2 karena biak siap panggang isi kacang hijau ini setelah selesai kita akan simpan di gudang pabrik departemen 2. Kemudian klik lanjut, lalu simpan. Lalu kita masuk ke rencana produksi di departemen 3. Pada kita baru, kita pilih nama Biamas kacang hijau, lalu klik kaca pembesar, kita pilih Biamas kacang hijau. Lalu tanggal mulai kita ubah ke tanggal 6 Januari 2026 karena kita memulai produksi di departemen 3 pada tanggal 6 Januari 2026. Kemudian lanjut, lalu simpan.
Kemudian kita ke perintah kerja, kita pada rencana produksi, kita pilih biomas kacang hijau. Lalu pada rincian bahan baku, pada biomas siap pangan isi kacang hijau, kita ubah harga standar di gambar dokumen sebelah kanan, kita pilih harga standar. Lalu kita cek apakah total produksi pada departemen 3 sama dengan bom yang kita buat secara manual sebelumnya. Jika sesuai, kita ubah tanggalnya menjadi tanggal 6 Januari 2026. Klik proses lalu pengambilan bahan baku. Nah, pada pengambilan bahan baku ini kita ubah departemen ke departemen 3 pemanggangan dan pengemasan. Nah, di siap pangan isi kacang hijau ini kita klik, kita ubah ke gudang pabrik departemen 2 karena pada sebelumnya kita penyimpanan siap pangan isi kacang hijau ini ada pada gudang pabrik departemen 2. Lalu lanjut. Setelah itu ubah tanggal pada tanggal 6 Januari 2026, setelah itu simpan. Kemudian kita ke persiapan bahan baku. Nah, pada persiapan bahan baku ini kita ubah tanggal ditentukannya pada tanggal 6 Januari 2026. Lalu kita klik undo. Lalu pada tanggal pengambilan ini kita ubah ke tanggal 6 Januari 2026. Kemudian kita pilih, lalu lanjut, setelah itu simpan. Kemudian kita ke penyelesaian barang jadi di departemen 3. Kita pilih perintah kerja itu yang ada kaca pembesar, kita pilih biomas kacang hijau. Pada tanggal kita pilih tanggal 6 Januari 2026. Setelah itu kita klik kaca pembesar lagi yang di bawah, pilih biomas kacang hijau. Nah, pada gudang ini kita pilih gudang toko. Kita pilih gudang toko karena biomas kacang hijau ini setelah selesai diproses di departemen 3 akan langsung dipindahkan ke bagian gudang toko, lalu lanjut. Setelah itu simpan. Nah, proses untuk produksi biomas kacang hijau sudah selesai. Kemudian setelah menyimpan pengambilan bahan baku, kita bisa cek apakah jurnal pengambilan bahan baku sudah sesuai atau belum. Kita cek pada list, lalu kita cari pada tanggal 4. Kita klik lain-lain, lalu rincian jurnal. Nah, pada rincian jurnal, kita lihat di tanggal 4 Januari 2026 ada keterangan pengambilan bahan baku. Nah, di sini muncul akun perkiraan persediaan barang dalam proses transit pada persediaan bahan baku dan persediaan bahan penolong. Nah, persediaan BDP transit ini muncul digunakan untuk sebagai akun sementara yang digunakan untuk menampung biaya produksi sebelum dialokasikan ke departemen produksi tertentu. Nah, penggunaan BDP transit ini muncul karena bahan keluar dari gudang tapi belum masuk ke proses produksi. Kemudian persediaan BDP ini kan bertambah, nah persediaan bahan baku dan bahan penolongnya berkurang. Kemudian kita lihat jurnal penyelesaian barang jadi. Nah, jurnal penyelesaian barang jadi kita lihat pada tanggal 4. Kita klik lain-lain, lalu rincian jurnal. Nah, di sini muncul pada tanggal 4 dengan keterangan penyelesaian barang jadi ke adonan kulit ya. Ini muncul akun persediaan BDP pada departemen 1 bertambah, lalu BDP transit tadi berkurang. Nah, kan BDP transit tadi digunakan untuk akun sementara. Nah, jadi ini akun sementaranya nanti dihapus, lalu terganti ke persediaan BDP departemen 1. Nah, setelah itu kita cek jurnal untuk WIB yang kedua, yaitu isian biaya kacang hijau. Kita cek pada rincian jurnal. Nah, ini juga muncul akun BDP transit pada persediaan bahan baku dan persediaan bahan penolong sebesar Rp2.940.226. Lalu kita cek pada jurnal di penyelesaian barang jadi, kita klik list, lalu kita cari pada tanggal 4 untuk isian biaya kacang hijau. Kita klik rincian jurnal. Nah, di sini muncul akun persediaan BDP departemen 1 bertambah, lalu persediaan BDP transitnya berkurang di transit sebesar dengan nominal yang sama sebesar Rp2.944.226. Nah, kemudian kita cek juga jurnal pada departemen 2, yaitu biaya siap pangan isi kacang hijau. Kita klik lain-lain, lalu rincian jurnal. Nah, kita lihat ini di tanggal 5 ada persediaan BDP transit bertambah, lalu persediaan BDP pada departemen 1 berkurang karena digunakan untuk yang di departemen kedua. Persediaan bahan baku juga berkurang. Kita cek pada jurnal pengambilan bahan baku di departemen 2, kita cek lain-lain, lalu rincian jurnal. Kita lihat ini muncul akun BDP transit bertambah, lalu akun BDP pada departemen 1 berkurang, dan persediaan bahan baku berkurang dengan totalnya Rp6.049.315. Lalu kita cek juga pada jurnal di penyelesaian barang jadi. Kita cari pada tanggal 5, kita klik rincian jurnal. Nah, kita lihat di sini sebesar Rp6.049.315 di persediaan BDP transit berkurang, berpindah ke BDP departemen 2, persediaan BDP departemen 2. Lalu kita juga akan melihat jurnal pengambilan bahan baku pada departemen 3 pada saat penyelesaian. Pada departemen 3 kita lihat rincian jurnal. Nah,
ini muncul juga akun BDP Transit sebesar Rp6.832.525 bertambah. Lalu akun persediaan BDP Departemen 2 tadi berkurang, dikredit, dan akun persediaan dan penolong juga berkurang. Lalu pada jurnal penyelesaian barang jadi di Departemen 3, ini kita lihat jurnalnya. Nah, karena pada penyelesaian barang jadi di Departemen 3 ini berubah menjadi barang jadi biomas kacang hijau, maka akun persediaan biomas kacang hijau ini bertambah. Lalu akun persediaan BDP Transit tadi berkurang sebesar Rp6.832.525. Selanjutnya masuk pada transaksi penjualan. Yang pertama yaitu penjualan tunai. Nah, pada penjualan tunai, masuk ke menu penjualan lalu pilih faktur penjualan. Lalu isi nama pelanggan yaitu Toko Pagi Ceria, lalu pilih tanggal yaitu tanggal 5 Januari 2026. Pilih barang dan jasa yaitu biomas kacang hijau sebanyak 1.500 pieces dengan harga 3.000 per piecesnya. Untuk gudangnya pastikan itu adalah gudang toko. Setelah itu isi bagian I untuk nomor PO yaitu FC002 dan ubah tanggal pengiriman menjadi tanggal 5 bulan 1 tahun 2026 karena jika penjualan tunai barang dikirim hari itu juga. Lalu pada biaya lainnya masukkan beban angkut penjualan sebesar 50.000. Setelah itu klik proses lalu pilih pembayaran, nanti akan muncul di penerimaan penjualan. Jangan lupa mengklik panah berbentuk lingkaran untuk menghitung nilai pembayaran. Pada bagian bank pilih kas karena transaksi dilakukan secara tunai. Lalu jangan lupa mengubah metode pembayaran menjadi tunai, lalu simpan. Setelah menginput transaksi penjualan untuk melihat jurnal, kita bisa masuk ke bagian penjualan, lalu pilih faktur penjualan. Kita klik list untuk memilih transaksi apa yang akan kita lihat. Setelah itu klik lalu lihat jurnal. Jurnal yang tercatat yaitu piutang usaha, PPN keluaran, penjualan, dan juga beban angkut penjualan. Kenapa di sini munculnya piutang usaha? Itu karena sistem hanya bisa membaca piutang usaha, walaupun penjualan itu dilakukan secara tunai dan juga dibayar detik itu juga. Lalu ada juga jurnal beban pokok penjualan pada biomas kacang hijau karena barang dikirim pada hari itu juga. Setelah itu masuk ke penerimaan penjualan untuk melihat pembayaran yang sudah dilakukan oleh customer. Untuk jurnalnya yaitu kas pada piutang usaha. Nah, di sini sistem baru bisa mengakui kas pada piutang usaha. Dikarenakan pada saat pengiriman terjadi kerusakan pada via yang sudah dikirimkan, maka pelanggan melakukan klaim. Pada fitur penjualan, pilih klaim penjualan. Setelah itu, pada tipe klaim pilih terima barang. Lalu pilih pelanggan yaitu Toko Oleh-oleh Khas Malang. Setelah itu pilih barang dan jasa yaitu biomas kacang hijau dan juga edit untuk kuantitasnya yaitu sebanyak 15. Untuk gudangnya masuk ke dalam gudang barang cacat. Setelah itu ganti tanggal menjadi tanggal 6 bulan Januari tahun 2026, lalu klik simpan. Setelah melakukan terima barang, maka pilih tipe klaim untuk mengirim barang kepada pelanggan. Setelah itu pilih tipe klaim kirim barang. Lalu cari atau pilih atas klaim tadi, lalu centang dan pilih lanjut. Lalu ubah tanggal menjadi tanggal 6 Januari 2026. Setelah itu jangan lupa ubah gudang. Untuk mengirim barang kita harus mengubah menjadi gudang toko. Lalu klik lanjut. Setelah itu simpan. Setelah memasukkan transaksi klaim, lalu untuk melihat jurnal kita bisa pilih fitur penjualan, pilih klaim pelanggan, lalu klik list dan pilih transaksi yang ingin kita lihat jurnalnya. Untuk tipe klaim terima barang, untuk jurnalnya yaitu biomas kacang hijau pada persediaan barang cacat karena biomasnya kan masuk lagi. Setelah itu untuk yang klaim kirim barang, karena di perusahaan kita untuk klaim itu dikirim barang lagi. Untuk jurnalnya yaitu persediaan barang cacat pada beban pokok penjualan dan juga biomas kacang hijau. Kenapa ada beban pokok penjualan? Karena kita mengirim barang kepada pelanggan. Transaksi selanjutnya yaitu penerimaan piutang dari pelanggan. Nah, pada fitur penjualan, klik penerimaan penjualan. Setelah itu, pilih terima dari pelanggan yaitu kue rasa dan pada fitur bank pilih kas. Setelah itu, ambil dan akan terlihat saldo awal pelanggan. Lalu klik lanjut. Setelah itu jangan lupa klik panah berbentuk lingkaran untuk menghitung nilai pembayaran. Lalu ubah tanggal menjadi tanggal pembayaran. Lalu klik simpan. Setelah menginput transaksi penerimaan piutang dari pelanggan, untuk melihat jurnalnya yaitu masuk pada fitur penjualan, lalu klik penerimaan penjualan. Setelah itu kita klik list untuk memilih transaksi mana yang akan kita lihat, transaksi yang sudah kita input tadi.
Setelah itu kita lihat jurnal. Untuk jurnalnya yaitu kas pada piutang usaha, karena kasnya kan masuk jadi piutangnya berkurang. Selanjutnya yaitu transaksi penjualan kredit. Pilih fitur penjualan, lalu klik faktur penjualan. Kolom pelanggan, pilih pelanggan yaitu toko camilan Barokah. Ubah tanggal menjadi tanggal 11 Januari. Lalu pilih barang yang akan kita jual yaitu biamas kacang hijau. Ubah kuantitas menjadi 2.500 dan ubah harga menjadi 3.000 untuk per piecesnya. Setelah itu klik lanjut. Lalu klik untuk biaya lainnya, pilih beban angkut penjualan sebesar 50.000, lalu klik lanjut. Setelah itu jangan lupa untuk mengubah tanggal pengiriman menjadi tanggal 12 bulan 1. Setelah itu klik simpan. Pada saat pengiriman terdapat kerusakan barang, maka pelanggan melakukan retur, yaitu pada fitur penjualan, klik retur penjualan, lalu pilih pelanggan, ubah tanggal menjadi tanggal 12 Januari, lalu pilih cari atau pilih faktur, dia akan muncul, klik lalu ambil, lalu klik lanjut. Setelah itu ubah kuantitas yang diretur yaitu sebanyak 15 pieces. Jangan lupa untuk mengubah gudang menjadi gudang barang catat, karena itu barangnya sudah rusak, jangan masuk ke gudang toko. Setelah itu klik lanjut lalu simpan. Setelah itu untuk pelunasan penjualan kredit, yaitu pada fitur penjualan, klik penerimaan penjualan, lalu terima dari toko camilan Barokah. Untuk nilai pembayarannya yaitu klik ambil, lalu pada tanggal faktur pilih tanggal faktur tersebut, lanjut. Setelah itu jangan lupa untuk mengklik tanah lingkaran dan pada kolom bank ubah menjadi bank. Setelah itu ubah tanggal menjadi tanggal pembayaran yaitu tanggal 13 Januari, maka nominalnya sudah setelah retur. Lalu metode bayar ubah menjadi transfer bank. Setelah itu simpan. Setelah menginput transaksi penjualan kredit, untuk melihat jurnalnya klik penjualan lalu pilih faktur penjualan. Setelah itu klik list untuk melihat jurnal dari transaksi tersebut. Jurnal untuk transaksi penjualan kredit yaitu piutang usaha pada BPN keluaran, pada penjualan dan juga beban angkut penjualan. Karena dikarenakan kredit maka muncul akun piutang usaha, juga muncul akun beban pokok penjualan pada biamas kacang hijau karena barang dikirim hari itu juga. Untuk jurnal retur, pilih retur penjualan. Setelah itu klik list, lalu jurnal yang muncul yaitu retur penjualan pada BPN keluaran pada piutang usaha. Karena retur maka piutang usahanya berkurang. Juga biamas kacang hijau pada beban pokok penjualan karena biamas kembali kepada perusahaan. Lalu untuk pelunasannya yaitu klik pada penerimaan penjualan. Untuk jurnal pelunasannya yaitu bank pada piutang usaha karena pelanggan melakukan pembayaran melalui bank dan juga piutang usahanya berkurang karena sudah dilunasi. Selanjutnya yaitu transaksi penawaran penjualan. Pada fitur penjualan, klik penawaran penjualan, lalu pilih pelanggan yaitu toko oleh-oleh khas Malang pada tanggal 8 Januari, lalu pilih barang atau jasa yang kita tawarkan yaitu biamas kacang hijau. Ubah kuantitas menjadi 5.000 dan juga harga menjadi 3.000 per pieces, lalu klik lanjut. Setelah itu klik simpan. Realisasi penawaran penjualan, pesanan dibayar di muka yaitu klik penjualan, lalu klik pesanan penjualan. Setelah itu pilih pelanggan yaitu oleh-oleh khas Malang, ubah tanggal menjadi tanggal 9 Januari, lalu klik ambil dan pilih penawaran, cari atau pilih penawaran, dan akan muncul penawaran yang sudah kita lakukan tadi, lalu klik dan juga pilih lanjut. Setelah itu isi, klik I untuk mengisi nomor PO FC004, pilih tanggal pengiriman, ubah menjadi tanggal 10 Januari, dan juga untuk biaya lainnya pilih beban angkut penjualan, isi sebesar 50.000, klik lanjut. Setelah itu proses dan pilih uang muka.
kita ganti uang muka menjadi 7.500.000 karena uang muka itu 50% dari total penjualan. Ganti tanggal menjadi tanggal 9 Januari, lalu klik proses dan pilih pembayaran. Lalu sistem akan beralih ke penerimaan penjualan. Ganti tanggal menjadi tanggal 9 Januari. Pada kolom bank, pilih bank karena pelanggan melakukan pembayaran dengan melalui bank, lalu jangan lupa untuk klik karena berlingkaran untuk hitung nilai pembayaran, yaitu klik simpan. Untuk pengiriman pesanan pada fitur penjualan, klik pengiriman pesanan, lalu kirim ke toko oleh-oleh khas Malang, ubah tanggal menjadi tanggal 10 Januari. Setelah itu, klik ambil, pilih pesanan, cari atau pilih pesanan, lalu lanjut. Jangan lupa ubah gudang menjadi gudang toko. Setelah itu klik lanjut dan simpan. Untuk pelunasan penjualan dengan uang muka, kita kembali ke pengiriman pesanan, klik transaksi yang sudah kita input tadi dan pilih faktur. Sistem akan beralih ke faktur penjualan. Ubah tanggal faktur menjadi tanggal 10 Januari. Setelah itu pilih proses dan klik pembayaran. Setelah itu ubah tanggal menjadi tanggal pembayaran, yaitu tanggal 10 Januari. Jangan lupa klik panah berlingkaran untuk menghitung nilai pembayaran. Lalu klik simpan, dan ini yang dibayar yaitu sisa dari uang muka tersebut. Untuk jurnal uang muka penjualan, yaitu piutang usaha pada PPN keluaran dan juga uang muka penjualan. Kenapa muncul piutang usaha? Karena sistem tidak bisa langsung membaca walaupun dilakukan pembayaran pada tanggal yang sama. Nah, untuk penerimaan kas pada uang muka, yaitu jurnalnya, bank pada piutang usaha. Setelah itu untuk pengiriman pesanan, jurnalnya yaitu barang terkirim pada Via Mas Kalian Hijau. Pengiriman pesanan ke toko oleh-oleh khas Malang dan juga kreditnya Via Mas Kalian Hijau karena persediaan kita berkurang. Pesan yaitu jurnalnya bank pada piutang usaha karena sudah dilunasi oleh pelanggan dan piutangnya berkurang. Selanjutnya adalah transaksi kas dan bank. Yang pertama, kita masuk pada menu kas dan bank, lalu kita pilih menu pembayaran. Lalu untuk bagian kas atau bank, kita membayar melalui kas dan kita ubah tanggalnya sesuai di transaksi, yaitu tanggal 6 bulan 1 2026. Lalu kita pilih akunnya tenaga kerja langsung. Kita isikan nominalnya sesuai dengan yang ditransaksi sebesar 1.664. Lalu kita klik lanjut. Lalu kita juga tulis untuk nomor ceknya. Kita isi tanggal ceknya juga, tanggal 6 bulan 1 2026 seperti yang di atas. Lalu kita beri catatan, karena ini membayar upah, kita memberikan catatan upah TKL batch 1 dan 2 bulan Januari. Lalu kita cek kembali, lalu kita simpan. Selanjutnya adalah transaksi kas dan bank untuk pembayaran gaji atau tenaga kerja tidak langsung. Langsung saja masuk pada menu kas dan bank, lalu kita pilih pembayaran. Lalu untuk kas dan banknya, kita membayarnya dari bank, jadi kita pilih bank. Untuk tanggalnya kita ganti, karena di akhir bulan kita mengganti dengan tanggal 31 bulan 1 2026. Lalu kita ambil akunnya, gaji, dan dan upah, lalu nominalnya sesuai dengan di transaksi, yaitu 14.352.000. Karena ini ada BOP, jadi kita masukkan untuk beban gajinya juga yang tidak termasuk produksi, yaitu 11.440. Lalu kita masukkan juga akun biaya overhead pabrik untuk kepala produksi sebesar 2.912.000. Lalu kita cocokkan nominalnya harus pas dengan yang ditransaksi. Lalu kita masuk ke I, nomor ceknya kita isi, tanggal ceknya sesuai dengan yang di atas. Lalu catatannya yaitu gaji TKTL bulan Januari.
kita cek kembali, lalu kita simpan. Transaksi selanjutnya yaitu transaksi kas dan bank untuk pembayaran listrik bulanan. Langsung saja kita pilih fitur kas dan bank, kita pilih pembayaran, lalu untuk sumbernya kas atau bank kita pilih bank karena kita membayarnya dari bank, dan untuk tanggalnya karena kita membayar di akhir bulan, jadi kita tulis 31 bulan Januari 2026. Untuk akunnya kita cari listrik karena kita membayar listrik, kita isi nilai listrik tetap 300.000, lalu kita sertakan juga akun overhead pabrik yaitu listrik yang digunakan untuk produksi sebesar 700.000. Kita klik lanjut, lalu kita klik bagian I, kita isikan nomor ceknya, lalu kita tulis juga catatan beban listrik bulan Januari, lalu kita cek kembali, jika tidak sesuai kita simpan. Transaksi yang selanjutnya yaitu transaksi penjualan aset tetap. Yang pertama, kita masuk ke fitur buku besar, kita harus menambah akun terlebih dahulu. Untuk tipe akunnya kita pilih aset lainnya, kode perkiraannya 15000, lalu untuk namanya aset lainnya. Ini kita membuat akun induknya, lalu kita membuat sub akunnya, aset lainnya kita pilih, lalu kita centang sub akun, kita pilih aset lainnya, lalu untuk namanya kita beri nama pembelian aset, lalu kita simpan. Selanjutnya kita cek di list akun apakah sudah masuk. Jika sudah, kita langsung masuk kas dan bank, lalu kita pilih pembayaran, lalu untuk sumbernya kita pilih bank karena kita membeli di bank. Untuk tanggalnya sesuai di transaksi, yaitu tanggal 2 bulan 2 2026. Lalu kita pilih akunnya pembelian aset yang tadi sudah kita buat, lalu untuk nilainya kita lihat di soal yaitu 40 juta, lalu kita tulis 40 juta, lalu kita klik lanjut, lalu pada I kita tulis untuk nomor ceknya, dan juga kita beri catatan pembelian aset tetap, lalu klik simpan. Selanjutnya kita menambah akun aset tetap yang sudah kita beli di aset tetap, lalu untuk namanya kita isi kendaraan motor karena kita membeli motor. Untuk tanggal belinya sesuai di soal tanggal 2 Februari 2026. Untuk tanggal pakainya juga tanggal 2 bulan 2 2026. Lalu kita isi penyusutannya garis lurus. Untuk akun asetnya kendaraan, akumulasi penyusutannya kendaraan. Lalu untuk akun beban penyusutannya kendaraan, beban penyusutan kendaraan. Untuk kuantitasnya karena kita beli 2, kita isi 2. Untuk umur asetnya kita isi 10 tahun. Lalu untuk kategori aset kita pilih kendaraan karena termasuk kendaraan. Untuk lokasi awal kantor pusat, dan kita sertakan akun pembelian yang sudah kita bayar tadi. Pembelian aset kita pilih, lalu untuk jumlahnya kita isi 40 juta, lalu kita cek kembali semuanya, lalu kita simpan. Lalu kita lihat pada list apakah sudah masuk untuk akun yang telah dibuat. Lalu kita masuk ke akun perkiraan, kita cek di list apakah akun kendaraan sudah masuk dan sudah memiliki saldo. Kita scroll ke bawah, dan akun kendaraannya sudah ada saldo 40 juta yang telah kita buat tadi. Transaksi selanjutnya yaitu transaksi penyesuaian. Kita masuk ke buku besar, lalu jurnal umum, lalu kita isikan tanggal karena akhir bulan, jadi kita tulis 28 bulan 2 2026. Untuk tipe transaksinya jurnal umum, lalu kita ketik akun beban perlengkapan karena kita menyesuaikan perlengkapan. Kita lihat di soal bahwa perlengkapan yang kita pakai yaitu 180. Kita ketik 180 untuk nilainya, lalu kita lanjut. Lalu kita pilih untuk akun lawannya yaitu perlengkapan pabrik. Kita klik lanjut, dan kita beri keterangan yaitu penyesuaian beban perlengkapan. Lalu kita simpan. Lalu kita lihat lagi, kita menyesuaikan hutang upah tenaga pabrik. Buku besar, lalu kita pilih jurnal umum, tanggalnya akhir bulan yaitu tanggal 28 bulan 2 2026. Lalu akunnya, karena kita menyesuaikan hutang pabrik, hutang upah atau tenaga kerja langsung, batch terakhir di bulan Januari, kita cari akun beban tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja langsung. Lalu kita isi nominalnya sejumlah sesuai yang di soal 754. Kita klik lanjut, lalu kita pilih hutang gaji dan upah,
nominalnya sama. Kita klik lanjut. Lalu kita simpan. Untuk transaksi yang selanjutnya yaitu proses akhir bulan. Kita pilih fitur perusahaan, lalu kita pilih proses akhir bulan, lalu kita pilih bulannya Februari dan juga tahunnya 2026, lalu langsung kita simpan. Lalu bisa kita cek apakah proses akhir bulan ini sudah. Kita masuk pada buku besar, lalu akun perkiraan, kita melihat di list akunnya, lalu kita scroll dan kita cari apakah akun akumulasi sudah terhitung. Jika sudah, berarti proses akhir bulan sudah dilakukan. Nah, setelah kita menginput semua transaksi, kita juga bisa melihat laporan keuangan yang dihasilkan oleh sistem affiliate ini yang dimiliki oleh perusahaan Piamas. Kita bisa melihat pada menu daftar laporan, lalu kita klik daftar laporan. Di sini kita bisa melihat berbagai laporan yang dihasilkan. Yang pertama kita bisa melihat laporan harga pokok produksinya. Kita pilih pada menu manufaktur, lalu klik harga pokok produksi. Lalu kita pilih periodenya yaitu Januari tahunnya 2026. Lalu kita klik tampilkan. Di sini kita langsung bisa melihat harga pokok produksi yang dihasilkan sistem affiliate ini pada bulan Januari yang dimiliki oleh Piamas. Terdiri dari bahan baku langsung, lalu ada overhead manufaktur, dan juga biaya manufaktur yang lainnya. Lalu menghasilkan harga pokok produksi. Nah, dikarenakan pada awal pengaturan kita salah mengatur akun BIP-nya itu kita cek sebagai bahan baku. Jadi di sini ada kesalahan yaitu penghitungan akun BIP-nya sebagai bahan baku jadi terhitung double. Karena kesalahan ini kita membuat revisi yaitu membuat harga pokok produksi manual yang kita lakukan di Excel. Dan ini adalah harga pokok produksi bulan Januari yang dimiliki oleh Piamas yang sudah kita revisi. Terdiri dari bahan baku langsung, persediaan awal 27.485 ditambah pembelian, lalu ada bahan baku yang tersedia, lalu dikurangi persediaan akhir. Lalu bahan baku yang langsung terpakai sejumlah 66.463.565 rupiah. Lalu bahan baku langsung ini ditambah dengan overhead manufaktur yang telah digunakan produksi selama 1 bulan yaitu bulan Januari. Sini sudah ada detail biayanya. Lalu ada total overhead manufaktur yang dihasilkan sejumlah 10.866.000 rupiah. Lalu untuk total tambah biaya manufaktur sebesar 77.329.565 rupiah. Lalu untuk biaya yang lain tidak ada, sehingga menghasilkan harga pokok produksinya 77.329.565 rupiah. Nah, harga pokok produksi ini perusahaan mengeluarkan biaya produksi yang terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik untuk menghasilkan produk selama periode Januari atau periode berjalan. Total biaya produksi ini menunjukkan seluruh pengorbanan biaya yang dilakukan perusahaan dalam proses pembuatan produk dia sebelum dia tersebut dijual kepada pelanggan. Nah, keterkaitan laporan harga pokok produksi dengan laporan laba rugi yaitu laporan harga pokok produksi ini menjadi dasar terbentuknya beban pokok penjualan atau BPP pada laporan laba rugi. Produk yang sudah selesai diproduksi akan dipindahkan menjadi persediaan barang jadi, lalu ketika produk terjual nilainya berubah menjadi beban pokok penjualan sebesar 78 juta yang nanti kita lihat di laporan laba rugi. Lalu beban pokok penjualan ini akan langsung mengurangi penjualan bersih perusahaan sebesar 142 juta yang nanti kita juga akan lihat di laporan laba rugi. Biaya bahan baku di sini menjadi komponen terbesar dalam laporan harga pokok produksi. Selain itu terdapat biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik yang ikut menambah total biaya produksi. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh aktivitas produksi ini memiliki pengaruh langsung terhadap keuntungan suatu perusahaan. Hubungan yang lain, laporan laba rugi terlihat pada profitabilitas perusahaan. Jika harga produksinya meningkat atau di sini jika ini lebih dari 77, maka ada pemborosan bahan baku atau biaya tenaga kerja langsung atau juga pemborosan pada BOP-nya. Di sini akan mengakibatkan laba kotor dan laba bersihnya perusahaan itu akan semakin menurun. Dan sebaliknya, jika proses produksi lebih efisien, maka biaya produksi dapat ditekan sehingga laba perusahaan akan ikut meningkat. Oleh karena itu, pengendalian harga pokok produksi sangat penting karena menjadi faktor utama yang mempengaruhi laba perusahaan. Setelah kita melihat harga pokok produksi bulan Januari, kita juga bisa melihat harga pokok produksi pada bulan Februari dengan cara yang sama. Menu manufaktur, lalu harga pokok produksi, lalu kita pilih periodenya yaitu Februari dan tahunnya 2026. Lalu kita klik tampilkan. Di sini kita langsung bisa
melihat untuk laporan harga pokok produksi per Februari 2026. Terdiri dari bahan baku langsung, lalu ada overhead pabrik atau overhead manufaktur yang digunakan selama bulan Februari. Karena di sini kita juga mengalami kesalahan yang sama seperti di bulan Januari, untuk penghitungan bahan bakunya itu double, kita membuat laporan harga pokok produksi secara manual pada Excel. Di sini ada harga pokok produksi bulan Februari. Setelah melihat laporan harga pokok produksi, kita juga bisa melihat laporan yang lain seperti laporan laba rugi, posisi keuangan, ataupun arus kas. Yang pertama, kita bisa melihat laporan laba rugi pada fitur daftar laporan. Lalu kita klik daftar laporan. Sini pada menu keuangan, kita pilih laba rugi standar. Kita isi tanggalnya dari tanggal 1 bulan Januari bulan 1 2026 sampai dengan akhir bulan, yaitu tanggal 31 bulan 1 2026. Lalu kita tampilkan. Di sini kita bisa melihat laba rugi yang dihasilkan oleh sistem Accurate yang dimiliki oleh Piamas. Terdiri dari pendapatan, lalu ada beban pokok penjualan, lalu menghasilkan laba kotor, dan dikurangi beban operasional, ditambah pendapatan atau beban non-operasional lainnya, lalu menghasilkan laba bersih. Nah, berdasarkan laporan laba rugi bulan Januari 2026 ini, perusahaan memperoleh penjualan besi sebesar Rp142.455.000 dengan beban pokok penjualan atau HPP sebesar Rp78.341.606. HPP ini terbentuk dari penggunaan bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik selama proses produksi selama bulan Januari. Berdasarkan biaya produksi tersebut, secara langsung biaya-biaya ini tuh mempengaruhi laba kotor perusahaan, sehingga laba kotor yang dihasilkan perusahaan Piamas ini sebesar Rp64.113.393. Artinya, semakin tinggi biaya produksi, maka margin laba perusahaan juga akan semakin menurun. Dengan ini, ada hubungannya dengan neraca, bahwa akan terlihat pada akun persediaan bahan baku dan barang dalam proses, persediaan yang awalnya tercatat sebagai aset di neraca digunakan dalam produksi, lalu berubah menjadi HPP pada laporan laba rugi. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan persediaan secara langsung mempengaruhi biaya produksi dan laba perusahaan. Jika pemakaian bahan baku terlalu besar atau tidak efisien, maka HPP akan meningkat. Sini HPP akan meningkat dan laba perusahaan ini akan menurun. Setelah laba kotor ini dikurangi dengan beban operasional seperti beban gaji dan upah, beban perlengkapan, beban listrik, penyusutan, dan juga beban packaging, beban menghasilkan Rp14.757.361, sehingga pendapatan operasional yang didapat, yaitu laba kotornya dikurangi dengan jumlah beban operasionalnya, kurangi dengan ini, menghasilkan pendapatan operasional sebesar Rp49.356.000. Dan juga beban penyusutan ini berasal dari aset tetap pada laporan neraca seperti gedung, mesin, dan peralatan yang digunakan untuk mendukung operasional perusahaan. Hubungannya dengan arus kas terlihat dari penjualan yang menghasilkan penerimaan kas perusahaan. Penjualan yang tinggi membantu perusahaan itu memperoleh kas untuk membayar biaya produksi dan operasional. Namun jika penjualannya hanya tinggi di laporan laba rugi tetapi kas belum diterima, maka kondisi kas perusahaan tetap bisa terganggu. Oleh karena itu, laba dan arus kas harus berjalan seimbang agar operasional perusahaan tetap lancar. Lalu di sini juga ada pendapatan non operasional, pendapatan lainnya seperti selisih penjualan aset tetap. Di sini kita peroleh dari penjualan aset tetap yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan nilai buku 40, lalu kita menjualnya sebesar 52 juta, ada selisih 12 juta yang akan menambah pendapatan operasional dari perusahaan Piamas. Lalu menghasilkan laba bersih sejumlah Rp61.356.031. Lalu kita juga bisa melihat laporan laba rugi bulan Februari dengan cara yang sama, yaitu kita kembali ke awal, kita pilih keuangan, lalu laba rugi standar. Untuk darinya kita mulai tanggal 1 bulan 2 bulan Februari 2026
sampai dengan tanggal akhir Februari tanggal 28 bulan 2 2026. Lalu kita klik tampilkan. Di sini kita bisa melihat laporan laba rugi yang dihasilkan oleh sistem accurate perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan Piamas. Sama seperti bulan Januari, di sini kita bisa melihat pendapatan, lalu total pendapatan setelah dikurangi oleh retur dan juga diskon. Lalu ada beban pokok penjualan yang mengurangi jumlah pendapatan perusahaan, lalu ditemukan laba kotor Rp56.905.019, lalu dikurangi beban operasional dan menghasilkan pendapatan operasional sebesar Rp41.934.324. Lalu di sini ada pendapatan non operasional, yaitu selisih penjualan aset tetap, karena bulan Februari kita juga menjual aset tetap dengan perolehan keuntungan dengan selisih penjualannya yaitu 4 juta. 4 juta ini akan menambah pendapatan operasional yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga laba bersih yang didapat yaitu Rp45.934.324. Setelah itu, laporan neraca atau laporan sisi keuangan juga berhubungan dengan laporan arus kas yang dimiliki oleh perusahaan. Di sini terlihat bahwa jumlah kas dan setara kas sebesar Rp123.046.213 merupakan kas yang berasal dari aktivitas operasi yang dilakukan selama periode berjalan perusahaan Piamas. Artinya, perubahan kas di neraca ini tidak terjadi begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh penerimaan kas dari penjualan serta pengeluaran kas untuk biaya produksi dan juga pembelian. Nah, di sini kita bisa melihat laporan neracanya yang bulan Januari. Kita juga bisa melihat untuk bulan yang selanjutnya, bulan Februari dengan hal yang sama. Kita pilih daftar laporan, lalu klik daftar laporan. Lalu pada keuangan, kita langsung pilih neraca standar dengan kita mengisi tanggalnya akhir bulan Februari yaitu tanggal 28 bulan 2 2026 dan juga kita klik tampilkan. Lalu di sini kita juga bisa melihat laporan neraca atau laporan sisi keuangan yang dimiliki oleh perusahaan Piamas yang dibuat oleh sistem accurate. Ada aset yang terdiri dari aset lancar dan juga aset tetap atau aset tidak lancar, dan juga ada liabilitas dan ekuitas. Di sini kita bisa melihat bahwa jumlah liabilitas dan ekuitas yang dimiliki perusahaan Piamas sama dengan jumlah asetnya, yaitu sebesar Rp557.267.789. Selanjutnya kita juga bisa melihat laporan yang terakhir, yaitu laporan arus kas yang dimiliki oleh perusahaan Piamas. Di sini kita bisa buka di fitur daftar laporan, lalu kita klik daftar laporan. Lalu pada menu keuangan, kita pilih arus kas langsung dari periodenya Januari 2026 sampai dengan periode Januari, karena kita ingin melihat arus kas per bulan. Lalu kita klik tampilkan. Di sini kita melihat arus kas dari perusahaan Piamas yang telah dibuat oleh sistem accurate. Berdasarkan laporan arus kas bulan Januari ini, perusahaan memperoleh kas dari aktivitas operasi sebesar Rp543.542.550, yang sebagian besar itu berasal dari penjualan produk perusahaan. Nilai penjualan ini berkaitan langsung dengan laporan laba rugi karena penjualan merupakan sumber utama pendapatan yang dimiliki oleh perusahaan. Namun, kas yang diterima juga digunakan untuk pembelian bahan baku dan juga mengeluarkan biaya produksi, biaya overhead pabrik, sehingga menunjukkan bahwa aktivitas perusahaan sangat mempengaruhi arus kas perusahaan. Keterkaitan laporan arus kas dengan laba rugi terlihat karena seluruh biaya produksi yang membentuk HPP juga menyebabkan arus kas keluar di perusahaan. Semakin tinggi biaya produksinya atau semakin tinggi pengeluaran kasnya, maka pengeluaran kas itu juga semakin besar. Jika perusahaan tidak mampu mengontrol biaya produksi, tidak bisa mengontrol pengeluaran ini, laba bisa menurun dan kas perusahaan dapat cepat berkurang walaupun penjualannya itu tinggi. Pada aktivitas investasi, perusahaan memperoleh kas dari penjualan kendaraan sebesar 80 juta. Transaksi ini berkaitan dengan laporan laba rugi karena menghasilkan pendapatan non operasional berupa selisih penjualan aset tetap sebesar 12 juta. Jadi kita melihat di laba rugi bahwa ada pendapatan bertambah sebesar 12 juta karena selisih penjualan aset tetap. Hubungannya dengan neraca terlihat karena penjualan kendaraan menyebabkan aset tetap kendaraan perusahaan itu berkurang.
berkurang. Jadi, satu transaksi yang sama mempengaruhi 3 laporan sekaligus, yaitu menambah kas pada laporan arus kas, lalu menambah pendapatan pada laporan laba rugi karena selisih penjualan aset, dan mengurangi aset tetap pada neraca yaitu kendaraannya berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh laporan keuangan saling terhubung dan tidak dapat dipisahkan. Di sini, untuk melihat arus kas Februari, kita juga bisa melakukan hal serupa seperti yang di awal. Kita bisa masuk ke fitur daftar laporan, lalu daftar laporan, lalu kita pilih pada keuangan, kita pilih arus kas langsung. Untuk periodenya kita pilih bulan Februari dan juga sampai dengan periode Februari karena kita ingin melihat bulan Februari saja. Kita klik tampilkan. Di sini kita bisa melihat arus kas atau laporan arus kas langsung bulan Februari yang dimiliki oleh perusahaan Piamas. Terlihat bahwa kas dan setara kas di akhir periode ada Rp160.279.106. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai BEP atau break even point. BEP merupakan titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya. Jadi tidak laba dan juga tidak rugi, sehingga perusahaan itu kondisinya impas. Nah, untuk BEP perusahaan kami, untuk produk Piamas kacang hijau, titik BEP tercapai pada penjualan sebanyak 7.150 pieces dengan nilai penjualan sebesar 21.449.669. Nah, artinya perusahaan harus menjual sedikitnya 7.150 pieces agar seluruh biaya yang dikeluarkan itu dapat tertutupi. Tidak rugi dan juga tidak untung. Nah, jika penjualan berada di bawah jumlah tersebut, perusahaan akan mengalami kerugian. Sedangkan jika penjualan melebihi 7.150 pieces, maka perusahaan akan memperoleh keuntungan. Nah, sementara itu untuk produk Piamas coklat, titik BEP tercapai pada penjualan sebanyak 3.575 pieces dengan nilai penjualan sebesar Rp12.512.307. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan itu harus menjual sebanyak 3.575 pieces Piamas coklat untuk mencapai BEP atau untuk agar tidak mengalami kerugian dan juga tidak mendapatkan untung. Nah, penjualan di atas titik tersebut maka akan menghasilkan laba untuk perusahaan. Tetapi jika penjualan di bawah BEP maka perusahaan akan mengalami kerugian. Nah, pada Januari 2026, penjualan aktual kedua produk telah melampaui titik BEP. Penjualan Piamas kacang hijau sebanyak 30.000 pieces dengan pendapatan sebesar 90 juta, sedangkan Piamas coklat sebanyak 15.000 pieces dengan pendapatan Rp52.500.000. Nah, karena jumlah penjualan aktual ini lebih tinggi dibandingkan dengan titik BEP, maka perusahaan berhasil memperoleh laba dan mampu menutup seluruh biaya yang dikeluarkan selama periode tersebut. Nah, dengan demikian kondisi usaha dapat dikatakan menguntungkan dan berada dalam posisi yang aman dari risiko kerugian. Di sini itu ada sebuah kasus. Sebuah perusahaan memiliki kapasitas produksi maksimum 7.000 unit produk per batch. Selama ini perusahaan hanya memproduksi dan menjual 5.000 unit dengan harga jual normal 3.000 per unit. Perusahaan kemudian menerima pesanan khusus sebanyak 2.000 unit dengan harga jual 1.500 per unit. Untuk memenuhi pesanan khusus tersebut, perusahaan harus mengeluarkan biaya variabel per unit yang terdiri dari bahan baku dan bahan penolong seharga Rp1.385.88, tenaga kerja langsung 196,40, biaya outlet pabrik Rp10,45 dan kemasan box yaitu Rp400. Sehingga total biaya variabel per unit pesanan khusus adalah Rp1.962.73. Selain itu, perusahaan memiliki biaya tetap sekali cukup, yaitu ada penyusutan, ada listrik, dan juga ada common cost. Perusahaan ingin mengetahui pengaruh penerimaan pesanan khusus terhadap laba operasional perusahaan. Nah, pertanyaannya itu apakah perusahaan sebagian menerima pesanan khusus tersebut? Lalu hitung selisih laba operasional antara kondisi tanpa pesanan khusus dan dengan pesanan khusus. Jadi di sini kita akan membandingkan berapa jumlah tanpa order khusus dan jumlah dengan order khusus. Jadi kita akan membandingkan mana yang lebih baik dan mana yang harus kita pilih. Nah, di sini sudah ada perhitungannya di dalam tabel ini, yaitu dengan tanpa order khusus dan dengan order khusus, kemudian juga ada selisihnya. Untuk penjualan yang tanpa order khusus yaitu 5.000 unit dengan 3.000 per unitnya. Kemudian untuk yang dengan order khusus yaitu penjualan 2.000 dengan harga per unitnya yaitu 1.500. Kemudian ini juga sudah dicantumkan biaya variabelnya untuk yang tanpa order khusus dan dengan order khusus. Yang dengan order khusus kita menambah kemasan box dan harganya itu Rp400. Ini sudah ketemu. Biaya variabelnya Rp1.992.73 ini untuk yang dengan order khusus, yaitu ditambah dengan kemasan box, karena kami yang dengan order khusus itu ditambah seperti pesanan souvenir. Kemudian untuk biaya tetapnya sama. Nah, untuk labanya ini kita ada minus sebesar Rp925.490. Setelah perhitungan di atas tadi, kita mendapatkan analisis, yaitu berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat dianalisis bahwa penerimaan order khusus memberikan tambahan penjualan sebesar Rp3 juta dari 2.000 unit produk yang dijual dengan harga Rp1.500 per unit. Namun, tambahan penjualan tersebut juga menimbulkan biaya variabel tambahan sebesar Rp3.925.460. Sehingga perusahaan mengalami selisih rugi kontribusi sebesar Rp925.460. Hal ini terlihat dari margin kontribusi tanpa order khusus sebesar Rp6.786.350 yang menurun menjadi Rp5.860.890 setelah order khusus diterima. Penurunan margin kontribusi menunjukkan bahwa harga jual order khusus lebih rendah dibandingkan biaya variabel per unit yang harus dikeluarkan perusahaan. Selain itu, biaya tetap perusahaan seperti penyusutan, listrik, dan common cost tidak mengalami perubahan baik
sebelum maupun sesudah order khusus diterima, yang total biaya tetap sebesar Rp1.787.987 karena biaya tetap sama, maka dampak utama berasal dari ketidakseimbangan antara tambahan pendapatan dan tambahan biaya variabel dari order khusus tersebut. Akibatnya laba operasi perusahaan turun dari Rp4.998.405 menjadi Rp4.072.946 atau berkurang sebesar Rp925.460. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa order khusus tersebut sebaiknya ditolak karena tidak memberikan keuntungan tambahan bagi perusahaan. Harga yang ditawarkan dalam order khusus terlalu rendah sehingga tidak mampu menutupi biaya variabel tambahan per unit. Jika perusahaan tetap menerima order tersebut, maka laba operasi perusahaan justru akan menurun. Kemudian di sini kita membuat biaya analisis diferensial untuk membuat atau membeli. Nah, di sini Piamas harus menentukan apakah lebih murah memproduksi sendiri sebesar 5.000 unit komponen dalam perusahaan atau membelinya dari pemasok luar seharga Rp1.000 per unit. Nah, di sini ada data biaya produksi dalam perusahaan. Di sini terlihat total biaya untuk bahan baku sebesar Rp4.640.000, tenaga kerja langsung sebesar Rp78.000, BOP variabel sebesar Rp26.000, dan BOP tetap sebesar Rp56.000. Nah, total biaya ini diketahui dari bill of material yang kita buat sebelumnya. Di sini juga terlihat sama, untuk bahan baku untuk membuat isian pia coklat sebanyak sebesar Rp4.640.000, tenaga kerja langsung sebesar Rp78.000, BOP variabel sebesar Rp26.000, dan BOP tetapnya sebesar Rp56.000. Nah, dari total biaya yang kita ketahui tadi, jumlahnya sebesar Rp4.800.000 atau dengan kata lain biaya per unitnya sebesar Rp960. Nah, diasumsikan bahwa seluruh biaya tetap ini akan terjadi baik perusahaan memproduksi sendiri maupun membeli dari luar atau tidak terdapat biaya tambahan selain harga beli. Nah, di sini kita diminta untuk mencari alternatif manakah yang lebih efektif dari segi biaya, memproduksi sendiri atau membeli dari pemasok luar dan berapa selisih biayanya. Di sini kita membuat tabel analisis biaya diferensialnya. Terlihat di sebelah kiri, di sini ada total biaya untuk membuat. Nah, total biaya untuk membuat ini ada BB, TKL, BB variabel, dan BB tetap. Ini diketahui dari data biaya produksi di perusahaan tadi, sebesar Rp4.800.000. Nah, di sini juga ada diketahui total biaya saat membeli dengan harga pembelian sebesar Rp5 juta. Nah, dari total biaya membuat dan membeli sendiri ini diketahui biaya diferensial untuk membuatnya ada selisih sebesar Rp200.000. Nah, berdasarkan tabel analisis biaya diferensial tadi, perusahaan memilih membuat selai coklat sendiri karena total biaya produksi sebesar Rp4.800.000 ini lebih rendah dibandingkan saat membeli dari pihak luar sebesar Rp5 juta. Nah, jadi selisih sebesar Rp200.000 ini menunjukkan bahwa produksi sendiri lebih efisien dan mampu memberikan penghematan biaya bagi perusahaan. Nah, biaya yang dipertimbangkan dalam alternatif membuat sendiri itu meliputi bahan baku, tenaga kerja langsung, BOP variabel, dan BOP tetap dengan total biaya per unit sebesar Rp960. Nah, sementara itu harga beli dari luar mencapai Rp1.000 per unit karena biaya produksi internal lebih rendah dibandingkan harga beli, maka alternatif membuat sendiri menjadi pilihan yang ekonomis dan menguntungkan bagi perusahaan. Selanjutnya, simulasi mengenai perubahan atau penurunan harga jual yang dilakukan oleh perusahaan Piamas. Berdasarkan tabel simulasi ini, perusahaan melakukan penurunan harga jual Piamas kacang hijau dari harga Rp3.000 menjadi Rp2.800, lalu Piamas coklat dari harga Rp3.500 menjadi Rp3.300. Dengan volume penjualan yang tetap, dengan total penjualan Rp133.500.000. Sedangkan untuk total biaya variabelnya yaitu Rp74.982.175. Hal ini menghasilkan margin kontribusi sebesar Rp53.517.825 dengan rasio margin kontribusi yaitu 43,83%. Setelah memperhitungkan biaya tetap juga menghasilkan total biaya tetap yaitu Rp16.091.500 diperoleh di titik khas atau BEP penjualan sebesar ini Rp36.710.443. Dari nilai tersebut, kontribusi penjualan untuk mencapai BEP terdiri dari Piamas kacang hijau sebesar Rp23.098.705 dan juga untuk Piamas coklat sebesar Rp13.611.737 atau sekitar 4.125 pieces. Untuk yang kacang hijau sekitar 8.250 pieces. Dari hasil perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa penurunan harga jual menyebabkan margin kontribusi per produk menurun sehingga laba perusahaan juga berkurang dibandingkan kondisi sebelumnya. Meskipun perusahaan masih berada di atas titik impas dan tetap memperoleh keuntungan, kebijakan penurunan perlu dipertimbangkan secara hati-hati karena dapat mengurangi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba perusahaan. Selanjutnya yaitu grafik dari dampak penurunan harga jual terhadap BEP, margin kontribusi, dan unit BEP di perusahaan Piamas. Berdasarkan simulasi yang dilakukan, perusahaan menurunkan harga jual Piamas kacang hijau dari harga Rp3.000 menjadi Rp2.800 per pieces dan Piamas coklat dari harga Rp3.500 menjadi Rp3.300 per pieces. Kebijakan ini menyebabkan total penjualan turun dari Rp142.500.000 menjadi Rp133.500.000. Penurunan harga jual tersebut berdampak pada menurunnya margin kontribusi perusahaan dari Rp67.517.825 menjadi Rp58.517.825.
Nah, karena margin kontribusi yang diperoleh dari setiap produk menjadi lebih kecil, perusahaan memerlukan penjualan yang lebih besar untuk menutup biaya tetap yang ada. Akibatnya, titik impas atau BEP meningkat dari Rp33.961.976 menjadi Rp36.710.443. Selain itu, jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai BEP ini juga bertambah. Produk biomas kacang hijau yang sebelumnya hanya memerlukan penjualan sekitar 7.150 per pieces untuk mencapai BEP meningkat menjadi 8.249 per pieces, atau yang tadi 8.250 seperti yang di tabel. Sementara itu, untuk produk biomas coklat meningkat dari 3.575 pieces menjadi 4.125 pieces. Untuk resiko keputusannya, penurunan harga jual memang dapat menjadi strategi untuk menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan daya saing produk di pasar. Namun apabila peningkatan volume penjualan tidak mampu mengimbangi penurunan margin kontribusi per unit, maka perusahaan akan membutuhkan jumlah penjualan yang lebih besar untuk mencapai titik impas atau titik BEP-nya. Kondisi ini dapat meningkatkan resiko penurunan laba bahkan kerugian apabila target penjualan tidak tercapai. Jadi, dapat disimpulkan dari grafik ini berdasarkan hasil simulasi tadi, penurunan harga jual menyebabkan margin kontribusi perusahaan turun sebesar 9 juta dan meningkatkan BEP dari 33 juta sekian menjadi 36 juta sekian. Artinya perusahaan harus menjual lebih banyak produk untuk mencapai titik impas. Oleh karena itu, perusahaan harus mengambil keputusan dengan memberikan diskon atau menurunkan harga jual agar lebih dipertimbangkan secara hati-hati agar tidak mengurangi profitabilitas perusahaan secara signifikan. Dan di sini juga terdapat grafik yang menunjukkan bahwa laba operasi perusahaan menurun setelah dilakukan simulasi penurunan harga jual. Pada kondisi awal, laba operasi sebesar Rp51.426.325, kemudian turun menjadi Rp42.426.325 setelah harga jual biomas kacang hijau dan biomas coklat diturunkan. Penurunan laba sebesar 9 juta atau sekitar 17,5% terjadi karena total penjualan turun dari Rp142.500.000 menjadi Rp133.500.000, sehingga margin kontribusi perusahaan pun juga menurun. Berdasarkan hasil simulasi, penurunan harga jual dapat membantu meningkatkan daya saing produk, tetapi juga beresiko mengurangi laba perusahaan jika tidak diikuti dengan peningkatan volume penjualannya. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan kebijakan penurunan harga secara hati-hati agar profitabilitasnya tetap terjaga. Setelah sistem diuji dan divalidasi oleh perusahaan, diperoleh masukan bahwa proses input transaksi pada sistem masih cukup kompleks bagi pengguna yang belum terbiasa menggunakan aplikasi akuntansi. Perusahaan membutuhkan waktu untuk memahami alur pencatatan transaksi, pemilihan akun, serta tahapan yang harus dilakukan sebelum laporan dapat dihasilkan. Berdasarkan masukan tersebut, tim melakukan evaluasi terhadap alur penggunaan sistem dan memberikan penjelasan serta panduan penggunaan yang lebih sederhana. Selain itu, dilakukan penyesuaian pada tampilan dan pengelompokan menu agar proses input transaksi menjadi lebih mudah dan dipahami. Tujuan dari perbaikan ini adalah untuk mengurangi kebingungan pengguna dan mempercepat proses adaptasi terhadap sistem yang diterapkan. Hasil validasi menunjukkan bahwa meskipun sistem telah mampu menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, diperlukan pendampingan dan penyederhanaan alur penggunaan agar sistem dapat digunakan secara optimal oleh perusahaan. Dengan demikian, pengembangan sistem tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada kemudahan penggunaan atau user-friendly bagi pengguna akhir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perubahan yang dilakukan berdasarkan hasil validasi sistem bersama mitra melalui tabel perbandingan sebelum dan sesudah revisi. Berdasarkan hasil validasi bersama mitra, diperoleh beberapa masukan terkait penggunaan sistem yang telah dikembangkan. Sebelum dilakukan revisi, alur input transaksi dinilai cukup kompleks sehingga pengguna memerlukan waktu lebih lama untuk memahami proses penginputan data. Selain itu, pengguna juga harus memahami banyak akun saat melakukan input transaksi yang berpotensi meningkatkan risiko kesalahan pencatatan. Menindaklanjuti masukan tersebut, dilakukan beberapa perbaikan pada sistem, tim memberikan panduan penggunaan yang lebih sederhana, serta melakukan pendampingan dan penjelasan terkait alur sistem. Selain itu, pengelompokan akun dan menu dibuat lebih mudah dipahami agar pengguna dapat melakukan input transaksi dengan lebih nyaman. Hasil revisi menunjukkan bahwa pengguna menjadi lebih memahami tahapan input transaksi sehingga risiko kesalahan dalam penginputan dapat diminimalkan. Dalam hal ini menunjukkan bahwa proses validasi memberikan manfaat dalam meningkatkan kemudahan pengguna sistem serta menyesuaikan sistem dengan kebutuhan pengguna di lapangan. Pada tahap ini, kami melakukan checklist kesesuaian sistem untuk memastikan bahwa implementasi sistem telah sesuai dengan blueprint yang telah dirancang sebelumnya. Pertama, pada evaluasi struktur chart of account atau COA, seluruh akun yang dibutuhkan telah tersedia dan sesuai dengan rancangan sistem. Akun persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses atau WP, persediaan barang jadi, beban pokok penjualan, biaya tenaga kerja langsung, serta biaya overhead pabrik telah terimplementasi dengan baik tanpa ditemukan ketidaksesuaian. Selanjutnya, pada evaluasi master data, seluruh data utama yang diperlukan sistem telah dibuat sesuai dengan blueprint. Data supplier, customer, bahan baku, barang dalam proses, barang jadi, kategori, dan satuan item hingga
aset tetap telah tersedia dan dapat digunakan untuk mendukung proses operasional perusahaan. Pada evaluasi alur sistem atau flow transaksi sebagian besar, proses telah berjalan sesuai dengan blueprint, mulai dari pesanan pembelian, penerimaan barang, proses produksi, penjualan, hingga retur pembelian dan retur penjualan telah berhasil diuji dan berjalan dengan baik. Terdapat beberapa perbedaan pada proses penawaran pembelian dan transfer antar proses, namun perbedaan tersebut tidak memengaruhi operasional karena memang tidak digunakan dalam proses bisnis perusahaan. Untuk proses produksi, pengujian dilakukan pada 3 departemen produksi, setiap tahapan mulai dari formula produksi, rencana produksi, perintah kerja, pengambilan bahan baku, persiapan bahan baku, hingga penyelesaian barang jadi telah berjalan sesuai rancangan sistem. Selanjutnya, dilakukan evaluasi terhadap penggunaan akun working process atau WP. Hasil pengujian menunjukkan bahwa akun WP berfungsi sesuai desain, yaitu digunakan untuk menampung biaya produksi selama proses berlangsung dan secara otomatis dipindahkan ke akun persediaan barang jadi setelah produksi selesai. Selain itu, tidak ditemukan kesalahan klasifikasi biaya dan metode costing yang digunakan telah sesuai dengan blueprint yang dirancang. Berdasarkan hasil evaluasi secara keseluruhan, tidak ditemukan ketidaksesuaian pada sistem yang telah diimplementasikan. Dengan jumlah temuan sebanyak 0, sistem dinyatakan telah sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan siap untuk digunakan dalam kegiatan operasional. Hasil teknis ini digunakan, maksud saya menunjukkan bahwa sistem yang kami bangun tidak hanya sesuai secara teori dan blueprint, tetapi juga mampu mendukung proses bisnis dan perusahaan secara nyata sehingga layak untuk diimplementasikan. Dari proyek ini, kami belajar bagaimana menerapkan ilmu akuntansi dan sistem akuntansi secara langsung pada kebutuhan perusahaan. Kami juga belajar pentingnya ketelitian dalam menyusun sistem agar data yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam proses pengerjaan, tantangan terbesar kami adalah menyesuaikan sistem yang kami bangun dengan perusahaan. Namun, setelah diskusi dan evaluasi, kami berhasil menemukan solusi yang tepat. Proyek ini memberikan pengalaman berharga bagi kami karena kami tidak hanya memahami teori, tetapi juga melihat bagaimana proses bisnis berjalan dalam praktiknya. Dalam proyek ini, kami juga belajar pentingnya komunikasi dan juga kerjasama tim dalam menyelesaikan proyek. Dari pengalaman ini, kami memahami bahwa sebuah sistem harus dibuat tidak hanya akurat tetapi juga dipahami oleh penggunanya. Setiap hambatan yang kami temukan dan juga masukan yang kami terima akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas sistem yang kami pelajari di kemudian hari. Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, mitra UMKM, serta teman-teman yang ikut melakukan pelaksanaan proyek ini. Kami berharap agar sistem yang kami buat dapat bermanfaat bagi mitra UMKM. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.